seluruh pecinta kajian yang hadir pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesabaran untuk istiqomah mengikuti kajian sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di awal sambutan ini, saya sebagai Ketua Umum Daerah Tahu Minang memohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana harusnya kajian dimulai pukul 6 pagi tadi. Namun karena ada persoalan di Zoom kita, itulah kendalanya kalau kita kajian lewat udara ya, lewat medsos, lewat dunia maya, lewat elektronika. Jadi ada masa lancarnya, ada masa tersendatnya. Dan hari ini tersendat ini. Allah menguji kesabaran kita. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang menjadi kita tidak nyaman. Tidak nyaman sudah antri dari tadi, tidak bisa masuk karena ada trouble di Zoom kita. Ada persoalan sehingga kita selesaikan dulu baru bisa dibuka pada pukul 7 kurang ini. Untuk itu mohon maaf kami, semoga kedepannya tidak terulang lagi. Dan kita akan cari solusinya nanti. Gimana caranya supaya ini nggak terulang lagi. Insya Allah kita akan rapat BP Daram nanti. Mencari solusi agar ini nggak terjadi lagi. Kemudian, alhamdulillah, sebagai sponsor kajian tetap istiqomah, Rumah Makan Kariminang, pimpinan Buya Erizal. Kemudian, Sabana Free Chicken, pimpinan Bapak Samsalis. Ya. Kemudian, PT Paragon Wardah, pimpinan founder Ibu Dr. Honoris Causa, Dr. Anda Nurhati Subakat APT. Semoga seluruh sponsor ini Allah berikan rahmatnya, keberkahannya, keridhaannya, sehingga selalu Allah bimbing, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berikan kemudahan untuk mencapai target yang tertinggi lagi. Kemudian, ucapan terima kasih juga kepada seluruh pendukung kajian Daram ini. Sekitar 26 ormas Minangkabau, ormas keislaman yang mendukung ini. Alhamdulillah, tetap setia. Yang mungkin saya tidak mungkin bacakan karena waktu sudah telat. Ya. Yang penting terima kasih. Dan mudah-mudahan ke depannya seluruh pendukung ini akan menyebarkan undangan setiap kajian kita. Akan men-share undangan kemanapun. Baik grup ataupun personalia. Ya, terima kasih atas dukungannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada pengisi kajian sesi kedua. Alhamdulillah, hari ini agak panjang kajiannya Bapak Ibu. Sesi pertama, kajian oleh Buya Fikri Bareno tentang fikih muamalah. Dan sesi kedua berlanjut ya tentang sosialisasi program BP2 DIM. Ya, yang nanti akan disampaikan oleh narasumbernya. Yang terhormat Bapak Dr. Iramadi Irja, Bapak Profesor Dr. Masri Mansur, dan Bapak Dr. Taswem Tarid. Ini narasumber sesi kedua yang menjelaskan tentang sosialisasi program BP2 DIM kepada kita semuanya. Semoga langkah baik kita, niat baik kita, Allah bimbing, Allah kabulkan hendaknya. Allah permudah hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, saya terus informasikan bahwa Daram sedang membagikan Al-Quran terjemahan cetakan Daram yang sudah kita cetak, sudah di kantor sekarang. Ya, 5.000 Quran telah selesai dicetak yang siap dibagikan kepada yang butuhkan.
Ya, walaupun demikian, tentu ya sedikit kami menghimbau Bapak Ibu bahwa target Daram mencetak ini targetnya 100.000 Al-Quran dalam waktu dekat yang kita bagikan nanti kepada yang butuhkan. Untuk itu mohon kiranya Bapak Ibu yang Allah berikan keluasan rezeki, silakan berwakaf Al-Quran, berinfak Al-Quran dengan mengirimkan donasinya ke rekening Daram yang biasa kita share setiap kajian, ya. Nah, untuk itu ya mudah-mudahan ini adalah Al-Quran Daram, ya, cetakan perdana ini 5.000 mushaf. Yang berinfak, yang berwakaf, silakan salurkan infak wakafnya kepada rekening Daram, yaitu Bank BSI. Nomor rekening 7125883 189 atas nama Dai Rantau Minang Daram. Kami hanya mendoakan semoga wakaf, infak, sedekah Bapak Ibu semua ke Daram untuk mensukseskan cetak Quran ini, ya, Allah ganti berlipat ganda. Allah berikan berkahnya untuk kita dan diberikan pahala yang terbaik, baik dunia ataupun akhirat. Ya, mudah-mudahan target kita mencetak 100.000 Al-Quran nanti akan tercapai insya Allah. Ada 3 cara itu. Ya, di antaranya silakan Bapak Ibu berwakaf, kirimkan donasi ke rekening tadi, dan kami Daram menyalurkannya, mengantarkannya, mengirimnya kepada yang butuhkan itu. Cara kedua, Bapak Ibu bisa berwakaf ke Daram, kirimkan uangnya, dan kami kirimkan ke donatur itu. Kami kirimkan ke pewakafnya Quran itu. Mereka membagikannya juga boleh. Silakan saja. Atau mungkin juga Bapak Ibu ingin memilikinya untuk dipakai sendiri, ya. Bisa transfer wakafnya, atau bisa juga beli ke Qurannya ke Daram juga bisa. Bisa. Dengan donasi 100.000 per mushafnya. Silakan beli ke Daram. Nanti uang itu kita gunakan untuk mencetak, biaya cetak, untuk biaya operasional, mengantarkan buku Quran tersebut, dan untuk biaya-biaya yang lainnya. Jika ada kelebihan juga nanti kita gunakan untuk operasional dakwahnya Daram. Ya, mudah-mudahan semua niat baik kita, langkah baik kita Allah mudahkan dan Allah berikan ganjaran yang tak terhingga untuk kita semuanya. Yang terpenting adalah Daram punya program Al-Quran dibagikan, dan kalau bisa Daram menyiapkan tenaganya agar umat mengerti isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya, dalam jangka panjang tentu kita memprogramkan, menyiapkan tenaga pengajarnya agar Quran ini betul-betul dikaji dan dipahami oleh umat Islam seluruhnya, khususnya oleh umat Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Umumnya umat Islam se-Indonesia ini, insya Allah. Inilah barangkali dari saya sebagai ketua umum sambutan di pagi ini. Yang mudah-mudahan mari kita ikuti kajian ini Bapak Ibu dengan sabar. Kajian ini sampai nanti pukul 10 insya Allah. Sesi pertama tentang fikih muamalah oleh guru kita Buya Dr. Fikri Bareno MAG. Dan seksi kedua nantinya kita ikuti pula sosialisasi program BP2 DIM oleh guru-guru kita juga yang 3 pembicara tadi, ya, Bapak Dr. Iramadi Irja, Bapak Profesor Dr. Masri Mansur, dan Bapak Dr. Taswem Tarif. Kita dengarkan nanti sesi kedua setelah yang pertama ini. Selamat mengikuti kajian, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Dr. Alpandi Blis, sebagai Ketua Umum BP Daram. Ingat waktu, selanjutnya kami mohon kepada narasumber Buya Dr. Fikri Bareno untuk menyampaikan
kajian pada hari ini tentang muamalah, fikih muamalah. Silakan, Berapa ya? Baik, kita mulai dengan pantun ya. Saya lihat ada guru kita yang ahli di bidang adat, datuk-datuk kita. Ditambah lagi ini karena Daram yang menyelenggarakan, rasanya mantap kalau kita awali dengan pantun ya. Burung balam, burung barabah mandi di atas batu. Sambuilah salam josamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapun balapun dari Indogiri singgah sebanta di Patipuah. Sungguh pun ambo duduk. Sungguh pun ambo tegak berdiri lebih daripada duduk bersimpuah. Padang panjang di lingkuang bukit-bukit di lingkuang kayuaro. Kasih sayang ke jamaah bukan sedikit. Sebanyak rambut di kepala. Memang luar biasa pantun Minang. Ada gombalnya dan itu memang sangat indah dirasakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah pengajian Dai Rantau Minang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan juga pada kesempatan subuh pagi yang berbahagia ini hadir juga saudara-saudara kita dari berbagai belahan di luar Indonesia. Hadir pada kesempatan kali ini saya lihat ada yang kita hormati adalah Ketua Dai Rantau Minang, Buya Dr. Elva Henry Muklis. Begitu juga ada Buya Sekjen kita, Buya Dalmilus. Ada saya lihat juga Buya Alfis Caniago. Ada narasumber kita Bapak Dr. Iramadi Irja. Sahabat teman saya, kebetulan saya hadir waktu beliau menyelesaikan disertasi doktornya yang beliau itu lulus dengan cum laude-nya. Ada saya lihat juga saudara kita, ada Pak Boy Sidarta, ada Buya Nasrul Hamzah, ada Buya Zairul, ada Buya Zulfi Syukur, ada Bu Hajah Eva Fatimah. Saya lihat juga ada hadir saudara kita dari Gorontalo, Indra Caniago, ada Buya Haji Indra Fizil, ada juga Buya Harun Rashid, ada juga Angku Datuk kita, Datuk Gampo Sinaro, Angku Datuk Azmi Datuk Bagindo, dan juga saya lihat hadir teman saya di Pokja, Tamrin City, yaitu Bapak Dedi.
Banyak lagi nama-nama yang mungkin pada kesempatan subuh ini, insya Allah kepada Bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada kajian ini, insya Allah Allah memberikan kemuliaan kepada kita bersama. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Karena berkat rahmat dan karunia Allah itu, sehingga di pagi ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan kita untuk bisa hadir pada kajian Dai Rantau Minang yang sedianya tadi kita ingin laksanakan jam 6, tapi karena ada gangguan teknis dan lainnya, akhirnya kita undur sekitar 1,5 jam. Kita tetap bersyukur kepada Allah, lebih-lebih karena masa banyak orang yang menderita sakit. Alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah. La syakartum la azidan lakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah itu, maka Allah akan menambah nikmatnya untukmu. Tetapi jika engkau mengingkarinya, maka azab Allah itu amatlah pedih. Sangat pantas rasanya dengan segala nikmat, dengan segala karunia Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Sejak kita bangun tidur sampai lagi kita beristirahat pada malam harinya. Makanya Allah mengingatkan lagi kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah itu, sungguh engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Karena dahsyatnya nikmat yang diberikan Allah. Karena besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itulah dengan melalui lisan kita, melalui bibir kita, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu dengan anggota seluruh tubuh kita, kita beribadah dengan ketundukan, ketakwaan, dengan ibadah yang sempurna kepada Allah dalam rasa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian daram yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini rasanya ada satu tema kajian mungkin para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita jarang sekali kita mendengarkan kajian-kajiannya terkait dengan fikih muamalah. Kita tahu bahwa sering ustadz-ustadz kita di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di musala-musala, di pengajian-pengajian, di rumah-rumah dimanapun, sering kalau fikih ibadah, terkait ibadah, maka sering sekali kita melakukan kajian-kajiannya. Tetapi amat jarang ketika apakah itu fikih muamalahkah, apakah fikih munakahahkah, yaitu fikih pernikahankah, atau juga fikih jinayah atau fikih perdatanya, hukum perdatanya secara Islam. Begitu juga fikih siasah, yaitu fikih politik, dan begitu juga fikih khuluqiyah. Ternyata baru yang lazim, yang sering guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita mengkajinya adalah fikih ibadah. Oleh sebab itulah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba mengkaji tentang muamalah. Mungkin tidak akan tuntas kita kaji pada pagi hari ini. Saya sebagai pemantik saja, pembuka dulu. Antarnya nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru kita, akan mengkaji secara dalam fikih muamalah ini pada, kita harapkan pada bulan-bulan berikutnya, minggu-minggu berikutnya. Lebih khusus saya adalah akan ingin membahas tentang Al-Maidah ayat 282
yaitu ya ayyuhalladzina amanu iza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Ini ayat ini adalah berbicara tentang hutang. Nah, karena apa? Kita perlu mengkaji ini lebih-lebih dengan suasana COVID 2 tahun ini. Saya di samping pendakwah, saya sebagai pebisnis. Saya mengamati saudara-saudara kita yang terjun di bidang bisnis, di bidang perdagangan, di bidang produksi. Intinya adalah banyak pengusaha-pengusaha kita yang bangkrut kurun waktu 2 tahun ini. Itu adalah dipersoalkan karena masalah utangnya bermasalah. Sebelum pandemik dulu, utang mereka itu adalah lancar-lancar saja. Kemudian tidak lama kemudian ditambah dengan situasi ekonomi yang memburuk, maka puluhan bahkan ratusan saya lihat, saya amati saudara-saudara kita yang tadinya aman-aman berdagang, berbisnis, lalu dia mengalihkan profesi yang jauh di bawah itu. Begitu kita tanya, ternyata dia memang mengalami kemerosotan dan bahkan boleh kita katakan adalah kebangkrutan. Begitu kita ajak dia bicara, ternyata persoalannya adalah ada persoalan utang yang tidak dibayar oleh para pelanggannya. Sekali lagi saya ulangi, kebangkrutan dia itu rata-rata setelah kita tanya karena adanya piutangnya atau hutangnya yang tidak dibayar oleh para pelanggannya. Ada seorang pedagang yang saya tanya secara detail. 5 tahun lalu dia memulai usaha dengan modal 7 miliar. Kemudian semua modalnya itu awalnya lancar. Karena berjualan tekstil kebetulan dia. Seperti kita ketahui jualan tekstil itu adalah mungkin 95% harus kita lakukan secara tunai, secara kredit, secara berhutang maksud saya. Memberikan hutang kepada pembeli. Nah, awalnya mereka lancar, tetapi setelah 3 tahun ditambah lagi dengan COVID yang 2 tahun ini, akhirnya uang 7 miliar itu lenyap dengan mudah. Padahal mereka mengumpulkan adalah uang 1.000, uang 2.000, uang 10.000. Karena kita tahu untuk jualan tekstil itu para grosirnya itu mereka hanya mengambil Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000 paling tinggi untuk 1 yarnya. Begitu juga Bapak dan Ibu, ada sebuah bank swasta nasional yang berasal dari Nagari Minangkabau. Pada tahun 90-an saya sempat bercerita dengan dirutnya. Saya tanya kepada dia, bagaimana Pak perkembangan bank kita ini? Karena saya tahu bank itu memang didirikan oleh tokoh-tokoh daripada orang awam. Berdirilah bank itu, puluhan tahun bank itu kokoh berdiri. Tapi tidak lama kemudian, sekitar tahun 90-an bangkrut. Itu pun saya tanya kepada salah seorang pimpinannya, kenapa Pak masalahnya? Dia bilang juga persoalannya adalah hutang yang banyak tidak dibayar oleh para nasabahnya. Begitu dia telah berhutang, maka hutangnya itu tidak dibayar. Banyak yang terjadi kasus. Itu menjadi bagian daripada problem umat kita hari ini. Begitu juga kebiasaan umat kita tentang berhutang, misalkan motor dibeli dengan 500.000, mobil dibeli dengan 10 juta DP-nya, lalu selanjutnya berhutang. Iya, kalau misalkan berhutangnya itu melalui lembaga syariah.
Tetapi ketika menggunakan di luar non-syariah, maka itu akan bermasalah lebih lanjut terkait dengan ribanya. Kemudian kita bisa melihat juga kebiasaan daripada masyarakat kita. Hutang sampai kepada benda-benda yang kecil masih terbiasa. Apakah panci, hutang dengan yang dikemas dengan kartu kredit. Artinya kartu kredit juga adalah hutang. Kemudian kredit elektronik itu juga artinya adalah hutang terhadap elektronik yang dibeli. Begitu juga masif hari ini kita menyaksikan di medsos, di media sosial tentang hutang online yang begitu dengan mudah orang melakukan hutang sehingga menjerat masyarakat kita. Belum lagi dari sisi lainnya rentenir yang membungakan uangnya, yang jelas-jelas itu adalah bunga, adalah hukumnya adalah riba. Dan ini menjadi bahagian daripada kehidupan masyarakat kita hari ini. Lebih lanjut kita bisa melihat betapa ketika saudara-saudara kita ketika mereka telah berhutang, mereka dengan mudah membeli toko, membeli mobil, membeli rumah, bahkan naik haji dan umrah dengan hutang. Dan juga ada pula yang dengan hutang mereka kawin lagi. Ini adalah fenomena yang ada di tengah masyarakat kita hari ini. Yang menurut saya pada kesempatan ke depan para ustadz-ustadz kita, baik melalui dai Rantau Minang maupun dai-dai lainnya, harus memasifkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, bagaimana menghadapi hutang ini. Nanti akan kita bahas bagaimana Al-Quran berbicara terhadap hutang, bagaimana Rasulullah melalui sunnahnya, hadis-hadisnya berbicara terhadap hutang. Sehingga kalau hari ini umat kita meskipun agamanya Islam dengan mudah mengabaikan, dengan mudah dia melupakan hutangnya itu. Padahal luar biasa. Nanti mari kita sama-sama menyaksikan betapa dahsyatnya pesan-pesan Al-Quran dan juga pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hutang ini, terkait dengan hutang dan terkait dengan hutang piutang. Jamaah kajian daram yang insya Allah berikan kemuliaannya. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang rombongan sahabat datang menghadap Rasulullah dan dia membawa satu jenazah mayit yang hendak disalatkan. Kemudian sahabat itu menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, mohon untuk engkau salatkan ini, mayit ini yang telah berada, yang telah kami selenggarakan, yang telah kami mandikan, yang telah kami kafani dan siap untuk disalatkan, ya Rasul." Lalu Rasulullah bertanya, apakah mayit ini mempunyai hutangkah dia? Kemudian sahabat itu menjawab, dia mempunyai hutang 2 dinar, ya Rasul. Lalu Rasulullah itu pergi. Tidak mau dia mensalatkan ada mayit yang wafat, yang meninggalkan hutang 2 dinar itu. 2 dinar itu adalah nilai yang sangat kecil. Kemudian sahabat itu kembali dia kepada berembuklah dengan keluarga dengan saudara-saudaranya itu. Dia sampaikan bahwa Rasulullah tidak mau mensalatkan
mayit 10 ini karena mayit ini menanggung hutang 2 dinar. Hasil rembukan itu dia bawa kepada Rasul. Ada kesepakatan hasil rembukan bahwa hutang yang 2 dinar itu akan dia tanggung, dia akan menanggung hutang itu. Lalu dia menghadap kepada Rasul kembali. Ya Rasulullah, salatkanlah mayit ini. Hutang yang 2 dinar tadi itu, saya telah tanggung hutangnya. Kemudian Rasul justru memastikan lagi, betulkah engkau telah alihkan hutang mayit ini kepada engkau yang 2 dinar itu? Kemudian sahabat itu menjawab, betul ya Rasul. Barulah Rasul mau mensalatkan ada mayit yang berhutang itu karena hutangnya telah dialihkan ke ahli warisnya. Kemudian lebih lanjut pada besok harinya, sahabat itu bertemu lagi dengan Rasul. Rasul ingat, hai Fulan, hutang mayit yang 2 dinar kemarin, sudahkah engkau bayarkan? Kemudian dia menjawab, ya Rasul, baru kemarin dia wafatnya, dia belum sempat bayarkan. Kemudian ketemu lagi hari besoknya. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah sudah engkau bayarkan utang yang 2 dinar itu? Kemudian dia menjawabkan, alhamdulillah saya sudah bayarkan ya Rasul. Kemudian maka dengan begitu Rasulullah bersabda, sekarang barulah dingin kulitnya, barulah dingin kulit mayat itu. Begitu dahsyatnya sebuah hutang itu. Jangan sampai ada hutang kita bawa sampai kita wafat, kita meninggal. Ditambah lagi, apalagi ketika ahli warisnya tidak mampu untuk menanggung beban hutang itu. Di dalam ilmu fikih, kalau kita lihat dengan hutang piutang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang pinjaman dengan perjanjian bahwa dia akan membayar jumlah yang sama. Misalkan saya pinjami Anda, wahai teman saya Ahmad, 100.000 rupiah. Anda akan lunaskan kepada saya pada bulan Februari 100.000 rupiah juga. Nah, itulah yang disebut dengan utang itu. Bahwa utang tidak boleh adanya disyaratkan di awalnya membayar dengan ada kelebihannya. Dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2 disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Demikian tegasnya Al-Ma'idah menyampaikan kepada kita. Kita dibolehkan, bahkan dianjurkan kepada mereka yang mampu, yang kelebihan rezekinya, yang kelebihan hartanya untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya yang sangat boleh jadi adalah membutuhkan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, hadis dari Ibnu Majah, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi telah bersabda, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim 2 kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Bila Anda melapangi saudaranya, sebut saja hari ini ada yang berkebutuhan saudaranya karena kesusahan ekonomi dan lain-lain, dia meminjam sebut saja 100.000. Ternyata bulan berikutnya dia butuh lagi pinjaman lagi
masih saya tolong dipinjamin lagi uang nih. Kebetulan saya butuh nih 500.000. Nah, itu harusnya kita sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pertolongan, maka kita pinjamkan lagi dengan 500.000 itu. Maka dalam hadis ini disebutkan, ketika 2 kali kita pinjamkan saudara kita, maka yang 1 kalinya adalah seolah-olah Anda telah bersedekah kepadanya. Jadi luar biasa ternyata bagaimana ketika kepada mereka yang berkelebihan rezeki meminjamkan kepada saudaranya yang punya kebutuhan, maka 2 kali dipinjamkan, yang 1 kali dihitung sebagai Allah kebaikan yang bernilai sedekah. Dan sedekah itu tentulah berlipat ganda pahalanya. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi ketika Anda menolong saudara Anda yang kesusahan tadi itu, maka ia membalasin kepada Anda. Yang menolong Anda bukanlah manusia, tetapi Allah akan menolong Anda. Karena Anda telah melapangi saudara Anda yang berkesusahan itu. Lebih lanjut kita ingin menyampaikan bahwa ayat yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah surat 282, ayat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, faktubu, maka hendaklah kalian menuliskannya. Jadi ketika terjadi perjanjian hutang piutang, maka kedua belah pihak diwajibkan, diperintahkan kita untuk mencatatnya. Biar tidak terjadi keraguan. Ketika jatuh temponya, sebut saja 3 bulan lagi, kita berutang nih 1 juta dengan sebulan. Ketika itu tidak dicatat, boleh jadi 3 bulan jatuh tempo ke depan, kita jadi lupa jumlahnya, jumlah waktunya, kegawaannya. Makanya dalam Islam bahkan diperintahkan lebih baik kamu dengan menghadirkan 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan pun juga dibolehkan. Begitu detailnya. Surah Al-Baqarah ayat 282 ini terkategori ayat Al-Quran yang paling panjang dan secara detail menuliskan bagaimana aturan terhadap utang piutang ini. Dan ini jugalah yang menginspirasikan kepada kaum muslimin kita sehingga mereka melahirkan lembaga-lembaga seperti notaris dan lain-lainnya yang akan melakukan pencatatan-pencatatan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu di ayat yang lain Allah juga berbicara di surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ketika Anda telah melakukan utang piutang dan itu adalah merupakan janji. Jadi sesuai dengan jangka waktu, sesuai Anda telah membuat janji dengan yang memberikan hutang itu. Al-Quran memerintahkan wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji itu. Karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Bahkan dalam hadis disebutkan, ketika kamu ada hutang itu tidak dibayarkan di dunia ini, maka nanti di akhirat Anda wajib membayarnya dengan amal ibadah Anda sendiri.
Sampai segitunya dahsyatnya. Lebih lanjut, ada juga hadis yang mengatakan kepada kita, jangan pernah lupa mendoakan orang yang telah memberimu hutang. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepadamu, balaslah kebaikan itu. Artinya orang yang memberikan piutang kepada kita, mereka itu telah memberikan kebaikan. Maka kita diperintahkan orang yang berhutang itu untuk membalas kebaikan itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya, kata Rasul, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya itu. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud. At-Tirmidzi, Abu Daud. Jadi saya rasa budaya kita hari ini belum pernah kita mendengar ada orang yang berhutang itu mendoakan orang yang berhutang. Padahal jelas-jelas ini Rasulullah 14 abad yang silam lebih telah mengajarkan kepada kita agar mendoakan kepada mereka yang menolong itu, yang memberikan hutang itu. Lebih lanjut, Rasulullah juga berpesan kepada kita, jangan pernah berbohong kepada mereka yang telah memberi kamu hutang. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza gharima hadasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Hadis Bukhari 2397, Muslim 589, Abu Daud 880, An-Nasa'i 547. Yang artinya sesungguhnya ketika seorang itu berutang, maka bila berbicara dia akan dusta dan bila berjanji dia akan ingkar. Ini yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita ketika mereka berutang. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji dia suka mengingkari. Dia janjikan minggu depan saya akan bayar. Begitu kita tagih ke sana, minggu depan dia janji lagi. Dia kemudian asal dia melepaskan dirinya saja. Nah, ini begitu, makanya Rasulullah mengingatkan, jangan pernah berbohong. Jika Anda berutang itu, jangan pernah berbohong kepada orang yang memberikan bantuan piutang itu. Bahkan di hadis yang sebelumnya, Rasulullah telah memerintahkan kita disuruh justru mendoakan pada mereka yang memberikan hutang kepada kita itu, yang memberikan pinjaman kepada kita. Begitu pula Rasulullah mengingatkan, jangan pernah meremehkan utang pun meskipun sedikit. Kita kan sering-sering. Ada teman saya kemarin, saya bercerita, dia berjualan di Tamrin City, di Tanah Abang. Masih ada sisa utangnya 12 juta. Dia tagih. Dia datang dari Cicalengka. Dia termasuk pengusaha yang tadinya modalnya udah di atas 5 miliar dan hari ini dia bangkrut juga. Saya silaturahim ke rumahnya. Dia ceritakan, masih ada nih Pak Haji, Pak Ustadz, sisa utang saya ada 12 juta di Tanah Abang. Di tempat yang lain masih puluhan ratusan juta utang saya. Saya datang kepada saudara pedagang di Tanah Abang ini. Saya tagih ke dia. Apa jawabnya? Bapak cuma utang 12 juta ini masih ditagih-tagih juga. 12 juta utang dibilang masih ditagih-tagih juga. Padahal Rasulullah telah mengingatkan betapa terhadap utang piutang itu dahsyatnya. Jangan pernah meremehkan utang pun meskipun sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidaini hatta yuqda'anhu. Rawahul Tirmizi 1078, Ibnu Majah 2506. Ruh seorang muslim itu
tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Jadi jangan main-main. Ketika Anda meninggal dunia, maka roh Anda itu tergantung dengan hutang Anda sampai hutang Anda itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Jadi kalau ada seperti cerita teman saya yang dari Cicalengka tadi, 12 juta hutangnya. Dia bilang, hutang 12 juta, tak usah ditagih-tagih lagi. Ini artinya kan tidak terjadi penyelesaian utangnya secara syar'i. Dia berhutang tidak mau membayar. Dan menganggap utangnya itu telah lunas. Padahal ketika dia wafat nantinya itu, rohnya itu tergantung dengan hutangnya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah berpesan lagi, jangan pernah mempersulit dan mempunyai alasan dalam membayar hutang. Nah, ini Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma rajula yadayyanu dainan wa huwa mujmi'u alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallah hasariqa. Hadis riwayat Ibnu Majah 2410. Siapa saja yang berhutang sedang dia tidak berniat untuk melunasi utangnya, maka dia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi seperti kasus yang tadi, berarti dia sudah tidak mau berniat untuk melunasi sisa utangnya. Boleh jadi hutangnya mungkin ratusan 200 juta. Awalnya dia telah cicil, sisa 12 juta dia tidak mau melunasi. Maka Rasulullah mengatakan, orang ini kalau dia wafat nantinya, dia adalah dihisap sebagai orang yang pencuri. Pastilah orang pencuri tempatnya bukanlah di dalam surga. Sudah dipastikan tempatnya adalah di neraka. Lebih lanjut, kita melihat bagaimana Rasulullah juga berpesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma rajula yadayyanu dainan wa huwa mujmi'u an la yuwaffiyahu iyyahu. Ini yang tadi ya, udah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lisyahidi kullu dzambi illa dain. Jadi ini hadis ini berarti adalah, ini diriwayatkan oleh Muslim 1886. Ada orang yang mati syahid. Seperti kita ketahui bahwa orang yang mati syahid itu Allah telah jamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi di hadis ini disebutkan, yu'raful lisyahidi kullu dzambi illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Jadi hutang Anda, meskipun Anda mati syahid, tidak bisa diampuni oleh Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, suatu ketika para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah menengadahkan mukanya ke langit, lalu menempelkan tangannya di jidatnya, di keningnya, di dahinya. Rasulullah berkata, Masya Allah, Subhanallah, musibah apa lagi akan diturunkan Allah kepada umatku. Kemudian para sahabat merasa ketakutan dan terdiam semuanya. Kemudian besok harinya Terputus suaranya ya. Ya, gangguan sinyal tempat Buya Fikri.
Ya, sambil menunggu Buya Fikri kembali sinyalnya, mungkin nanti Pak Sekjen kita sudah mulai merancang kembali untuk offline ya. Ya, Untuk awal tahun kita mulai merancang lagi deh untuk offline. siap. Tapi untuk Januari sudah ada. Januari Ahad pertama Januari itu Ustadz Zulhamdi tentang adat Minangkabau ASBK ya. Nah, terus Ahad ketiga Januari nanti Ketua Bundo Kanduang Profesor Dr. Raudah Thoyib dengan Alia mahasiswi S2 Minangkabau di Amerika. Anak Pak Afdal. Jadi nanti pertengahan Januari, Ahad ketiga Januari nanti Bundo Kanduang Ibu Profesor Raudah Thoyib dengan Alia itu, anak dari Pak Afdal, mahasiswi S2 orang Minangkabau di Amerika. Jadi insya Allah untuk Januari sudah ada, kita masih online ya. Mungkin untuk Februari kita rancang deh Pak Sekjen, kita rancang untuk offline ya. Nanti kita rancang lagi untuk offline nanti tempat kita bicarakan nanti. Tapi selama Januari kita masih online. Kalau Februari kalau bisa online, kalau bisa offline nanti kita offline lagi Februari insya Allah. Atau nanti. Buya Fikri udah bergabung, silakan Buya Fikri. Udah gabung? Ya. Silakan Buya, lanjut Buya. Baru. Unmute Buya Fikri. Unmute. Halo. Ya Udah. Ya, inilah kalau teknologi Zoom ya ada sedikit gangguan, tapi saya rasa ini nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Baik, kita tadi sepertinya mencuri situ. Dua aja. Sebentar, dimunculkan lagi yang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sampai sepertinya orang yang mati syahid saja ketika dia ini bisa dong? Hidupkan tuh. Ketika dia berhutang, maka dia tidak bisa dimasukkan Allah ke dalam surga kecuali hutangnya itu dibayarkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika para sahabat bersama Rasulullah, kemudian tiba-tiba Rasulullah menengadahkan kepalanya ke langit dan menempelkan tangannya di keningnya, di jidatnya, di dahinya, seraya berkata, musibah apa lagi yang akan diturunkan Allah kepada hambaku? Kemudian Rasulullah mengucapkan subhanallah. Kemudian para sahabat terdiam. Para sahabat merasa ketakutan. Dan pada besok harinya, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, musibah apa gerangan yang diturunkan Allah kepada kita umatnya? Kemudian Rasul bersabda, andai saja di antara kalian ada yang berjihad di jalan Allah, lalu dia terbunuh, dia mati syahid dia, kemudian Allah hidupkan dia kembali, kemudian dia berjuang di jalan Allah lagi, terbunuh dia, lalu Allah hidupkan dia kembali, lalu dia berjihad lagi di jalan Allah, terbunuh dia, mati syahid lagi dia. 3 kali seandainya mereka berjuang di jalan Allah, lalu terbunuh dan mati syahid. Kata Rasulullah, bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu dahsyatnya
ketika hutang yang kita tinggalkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada Rasulullah mengumumkan untuk jihad, untuk melakukan dengan Allah ke sahabat-sahabatnya di Madinah, Rasulullah umumkan, kemudian yang mendaftar pemuda. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau mempunyai hidup kan? Bu ya? Bagus, bagus. Hidup ya. Hidup. Kemudian pemuda pakai HP Papa satu untuk backup di pas satu mati. Kemudian pemuda itu mengatakan, ya Rasul, saya ada utang ya Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Udah, irjia. Kembali kamu pulang, kembali. Tidak boleh orang yang berhutang itu berjihad saja, tidak dibolehkan oleh Rasul. Karena kalau dia mati nanti, kalau dia berjihad nanti, pastilah. Kalau dia menemui ajalnya, maka dia sia-sia jihadnya. Jadi di sini apa? Bahwa pesan Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Bagaimana terhadap untuk menyelesaikan hutang piutang itu di dalam kehidupan. Dalam Islam memang betul bahwa kita dianjurkan untuk menolong saudara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita disuruh tolong menolong saudara kita yang kesusahan. Tetapi sisi lainnya kepada mereka yang berhutang harus ada sikapnya. Sikap dengan habis-habisan dia untuk berjanji dengan dirinya, berjanji dengan segalanya agar dia menyelesaikan hutangnya itu. Sehingga hutang tidak dibawa mati. Tidak akan menyusahkan dia. Kemudian lebih lanjut, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa agar kita jangan pernah menunda-nunda membayar hutangnya itu. Dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani dzulm fa idza utbi'a ahadukum ala mali falyatbaq. Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu bayar. Ketika Anda telah mempunyai uang untuk membayar hutang itu, maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk segera bayarkan itu. Jangan ditunda-tunda. Karena matlul ghani dzulm, menunda-nunda saja untuk membayar hutang adalah merupakan satu kezaliman. Sikap zalim adalah sikap yang sangat tercela di dalam ajaran agama kita. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, jangan pernah merasa tenang kalau masih punya utang. Orang-orang kita tidak, kan budaya kita hari ini. Ketika kita berhutang, bahkan kita di medsos-medsos, dari hutang yang kecil sampai triliunan, bahkan bangsa kita ini kita habis-habisan dengan cara berhutang. Dan ini justru menurut apa yang saya kaji, bahwa memang Islam sangat mengajarkan kepada kita, dianjurkan kita memberikan bantuan dalam bentuk hutang kepada saudara-saudara kita kesusahan. Tetapi kepada mereka yang kesusahan, dia juga harus sangat berhati-hati. Agar sangat selektif dia untuk memilih apakah ini harus berhutang. Kalau bahasa orang Minang itu pilim talingoser yang sariang. Kalau masih juga bisa berusaha lain, jangan mengambil hutang. Karena risiko hutang itu sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinar aw dirham
qudiya min hasanati laisa summa dinar wala dirham. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barang siapa yang mati yang masih berutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan amalnya, dengan amal kebaikannya, dengan pahalanya di akhirat itu. Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi ketika kita wafat, utang kita tidak selesaikan sama ahli waris, maka di akhirat nanti akan dipotong dari amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan kita boleh jadi kebaikan kita yang sudah sedikit, tetapi Allah akan memotong lagi, akan mengambil lagi. Boleh jadi kebaikan pahala-pahala kita akan habis. Jadilah kita menjadi orang yang bangkrut. Makanya Islam mengajarkan kepada orang yang berhutang harus dengan sangat selektif untuk memilihnya dan bertekad bagaimana saya pasti berusaha untuk bagaimana saya bisa melunaskannya. Berjanji dengan diri untuk habis-habisan untuk melunasinya. Rasulullah mengingatkan, ketika kamu punya tekad yang habis-habisan untuk melunaskan utang kamu, maka Allah akan memberikan kemudahannya untuk melunasi kepada kamu. Tetapi ketika kamu punya niat di hati untuk tidak menakali orang yang memberi hutang itu, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, Allah akan memberikan kesempitan kepada kita. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar utang. Ini semua adalah merupakan kebudayaan orang kita. Ditagih saja mereka tidak mau membayar. Apalagi menunggu ditagih, menunggu orang lain menagih dulu. Jadi dalam Islam itu diajarkan kita ketika kita sudah punya kemampuan segera bayarkan. Kemudian jangan tunggu orang itu menagih dulu. Makanya ini Rasulullah bersabda, "Atu faina min khiyarin nas ahsanahum qada'a." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari 2392, Muslim 1600, An-Nasa'i, Abu Daud 3346. Oh, pasang baterainya dong, Cah. Ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik dalam membayarkan hutangnya. Makanya dalam sebuah riwayat juga disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang menagih. Kebetulan Rasulullah punya hutang kepada dia 1 ekor onta. Kemudian Rasulullah meminta kepada salah seorang sahabat untuk mencarikan onta yang seperti yang dia pinjam dulu itu. Kemudian pergilah sahabatnya mencarikan. Kemudian dibawakan onta pengganti itu. Dia menyampaikan, "Ya Rasul, ini ontanya lebih besar, lebih tua, lebih mahal harganya daripada onta yang Rasul pinjam dulu." Pakai itu. Kemudian Rasul mengatakan apa? Sudah bayarkan ke dia onta yang lebih bagus ini. Kasihkan kepada dia onta yang lebih besar, yang lebih mahal ini. Nah, ini adalah bahwa menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita kepada orang yang punya piutang itu, dia dibolehkan memberikan yang lebih, memberikan yang terbaik. Unta yang berusia 2 tahun dia bayar dengan unta yang 3 tahun. Unta yang beratnya 300 kilo dia bayar dengan unta yang 400 kilo.
Dia berhutang boleh jadi 1 juta, tetapi ketika membayar dia bayar 1.200.000, itu dibolehkan di dalam Islam. Bahkan disebutkan itu sebaik-baik kamu adalah orang yang yang melebihkan ketika kamu membayar. Tetapi harus diingat, ketika terjadi transaksi utang di awal itu, jangan sampai disyaratkan, Fulan, Anda berhutang kepada saya 1 juta, nanti ketika Anda membayar nanti 3 bulan lagi, bayarnya adalah 1.200.000. Kalau itu yang Anda buat, itu adalah riba. Sekali lagi saya ulang, itu adalah riba. Dan itu adalah hukumnya adalah haram. Jadi harus bisa membedakan ketika Anda membayar hutang, Anda mempunyai rezeki lebih, saya punya utang 1 juta, saya bayar ini utang saya ini 1.200.000, yang punya hutangnya dibilang, kenapa dilebihkan nih? Kelebihannya uang 200. Udah nggak apa-apa, rezeki lagi ada hari ini, saya lebihkannya. Yang seperti itu adalah dibolehkan dalam Islam, dalam agama kita. Jadi membayar hutang dilebihkan itu adalah dibolehkan dalam Islam kita. Jadi kepada orang-orang yang berhutang harus diperhatikan hal-hal yang pertama, keadaan terpaksa baru kita boleh hutang. Yang kedua adalah harus ada niat kuat untuk membayarnya. Niat yang benar-benar kuat, saya akan membayar hutang ini. Boleh jadi saya puasa Daud biar pengeluaran saya berkurang, biar saya sisihkan untuk menyelesaikan hutang-hutang saya. Dan yang ketiga, faktuhu, tulis, catat transaksi hutang-hutang itu, ditambah lagi dengan ada yang menyaksikan. Dan yang keempat, menghindari riba. Riba terkait hutang-hutang itu sangat mudah. Jadi kita harus sangat menjauhi daripada riba. Dan yang kelima adalah ada tekad untuk segera melunasi ketika kita berhutang. Terpaksa kita berhutang, tapi kita bertekad segera melunasinya. Kemudian yang keenam, ketika ada orang yang menagih, ya kita harus dengan senang hati kita untuk membayarnya. Jangan menghindar, jangan berbohong, jangan berkelit, jangan segala macam sikap-sikap yang buruk yang tadi telah kita sampaikan, yang telah dilansir oleh Rasulullah 1404 tahun yang lalu lebih. Kemudian disebutkan menunggu. Jika kamu memberikan waktu kepada orang yang berhutang itu juga, misalkan jatuh tempo tanggal 1 Desember, belum punya dia kesanggupan untuk membayar, maka kamu berikan lagi, udahlah tanggal 1 Januari aja. Maka itu adalah di dalam Al-Baqarah ayat 280 adalah sikap yang sangat mulia kita lakukan. Dan lebih-lebih lagi ketika kita membebaskan orang yang berhutang itu terhadap hutangnya itu. Al-Baqarah 28, Al-Baqarah 280. Kemudian lebih lanjut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan dalam agama kita ketika kita berhutang belum sanggup kita membayarnya. Ibnul Qayyim dalam Al-Qawid halaman 57 Darul Aqiqah menyatakan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Jadi kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan hutang kita itu. Terkait dengan ayat yang kita sampaikan tadi, Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratu ila maisarah
Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini pesan Al-Quran kepada kita. Jadi ketika ada orang yang menagih, ya itu hak dia. Bahkan Rasulullah mengatakan, yang menagih itu pun mempunyai hak dia untuk marah juga, kita harus terima. Gitu diajarkan. Nah, jadi kalau dia hanya menagih, ya sudah. Makanya ketika ada begitu kemampuan, segera bayarkan. Tetapi bagi orang yang mempiutangi, harus ada sikapnya dia. Ternyata orang yang berutang ini masih mempunyai kesulitan untuk membayarnya, berilah dia tenggang waktu. Beri dia tenggang waktu. Mungkin yang harus dilihat tanggal 1 Desember, udahlah, bulan depan aja kamu bayar utang itu. Kemudian ternyata misalkan, bulan depan dia masih ada kesulitan lagi. Nah, sikap Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa in kana dzu usratin fanadhiratu ila maisarah. Dan jika orang berutang dalam kesulitan, maka berilah dia tengah waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Wa in tasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tetapi tanggal 1 Januarinya ternyata dia nggak sanggup bayar juga. Rupanya nih yang berutang udah sangat susah kehidupannya. Makanya Al-Quran mengajarkan, udah, kalau kamu mensedekahkan kepada dia, maka kamu akan, itu adalah sikap yang terbaik, sikap yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ada sebuah sahabat saya, dia pernah bercerita, Ustaz, ketika kita pengajian, muamalah ini, Ustaz, ada ini, langganan saya punya utang dalam jumlah besar kepada saya, Ustaz. Berapa? Ya besar, Ustaz. Gimana saya? Kalau kaji Ustaz ini, surah Al-Baqarah 280 ini kita lakukan. Ya, saya penasaran, saya tanya, di berapa utangnya? Antum berapa utangnya? Dia bilang, 2 miliar. Wah, kaget juga saya kan. Utang 2 miliar, kita suruh dia untuk menghapuskan. Wah, saya itu terserah Anda. Karena betul utangnya besar. Tetapi silakan Anda, kalau bahasa awaknya itu inok manuangkan. Ini pesan Al-Quran ayat 280. Bagaimana? Kalau betul-betul sepulan yang berhutang itu tidak punya kemampuan dia untuk membayar. Jadi harus bisa membedakan, ada orang yang pura-pura tidak mampu. Ada orang yang nakal untuk tidak membayar hutang. Ada orang yang betul-betul dia tidak punya kemampuan. Mungkin karena bisnis tadi itu hutangnya udah macet 10 miliar, rumah telah dijual, toko udah dijual, mobil udah dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, masih juga ada sisa hutangnya. Ketika kasus semacam ini, menurut saya boleh jadi pesan Al-Quran ini menjadi solusinya. Al-Baqarah ayat 280 itu. Jika kamu menghapuskannya, itu lebih baik bagimu. Ada dalam sebuah riwayat disebutkan. Kita tambah waktu sedikit ya Bu ya. Tanggung kajiannya. Waktu kita mulainya udah. Ada yang mau nanya Bu ya? Hah? Ada yang mau nanya tuh di Ryzen. Ya. Apanya? Ada yang mau tanya? Ya lanjut ya, siap. Ada dalam sebuah riwayat. Sebuah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini itu hidup belum? Kana rajulun tajirun min baini Israel yudayyun nas. Ada orang laki-laki yang kaya, suka mengutangi manusia kalau dia melihat ada orang yang susah. Yaitu susahnya ekonominya, lalu dia susah membayar hutangnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada pegawainya, dia lihat nih ada nih bapak-bapak nih, begitu dia tagih segala macam, oh kayaknya susah nih benar. Udah, maafkan dia. Dia perintah kepada karyawannya, maafkan dia.
bebaskan hutangnya, hapuskan hutangnya. Semoga Allah nantinya akan mengampunkan kita, akan memaafkan kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memaafkan dia, akan mengampuni dia, akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Jadi luar biasa. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ketika ada piutang kita kepada orang, ternyata dia susah untuk membayar. Kita lihat ini, karakternya bagus. Orangnya istilahnya tidak neko-neko. Betul-betul nih. Persoalan kehidupan ekonomi yang terlilit sehingga hutangnya jadi macet. Nah, seorang laki-laki ini dia berharap dengan ampunan Allah, berharap keridaan daripada Allah. Lalu utangnya semacam itu dia bebaskan, dia ampuni, dia lunaskan. Udah, nggak usah dibayar. Dia perintah kepadanya, utang sebulan ini jangan diterima lagi bayarannya. Kasih tahu dia, Bapak, utang Bapak yang 5 juta itu saya telah hapuskan. Tidak usah Bapak bayar. Semoga Allah akan memberikan keberkahan kepada Bapak dan saya. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjanjikan surga untuk Anda. Jadi luar biasa kalau kita bandingkan betapa dengan sedekah misalkan, maka hutang luar biasa lebih berdampak kebaikan yang diberikan oleh Allah ketika kita mengikhlaskan, ketika kita menolong sesama saudara muslim kita dengan sampai kita menghibahkan, membebaskan dia untuk tidak membayar hutang itu, justru baterainya habis ya. Di Kanada itu ada powerbank. Tolong powerbanknya dicasin. Maaf ini ada HP-nya kehabisan baterai sedikit. Nah ya. Ini kok miring ya. Tolong dipasangin. Ada colokin baterai itu udah dicas ya. Ada gangguan teknis sedikit. Oh, udah maaf, udah dicas. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah riwayat yang lain. Ada seorang yang berhutang. Dia telah jatuh tempo misalkan 1 Desember. Sampai menjelang 1 Desember itu, maka orang yang punya piutang itu Rasulullah mencatat sebagai orang yang bersedekah. Bersedekah tiap harinya. Kalau 1 bulan piutang Anda itu tidak dibayarkan setelah janjinya itu, maka Anda akan dicatat sebagai Allah sebagai kebaikan orang yang bersedekah tiap harinya. Kemudian Rasul menjelaskan lagi lebih lanjut. Kemudian tanggal jatuh temponya misalkan tanggal 30 Desember. Ternyata 30 Desember dia juga tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Kemudian maka yang berhutang itu diberi tangguh lagi. Diberi tangguh lagi. Waduh, ini background-nya jelek sekali ini. Kasih background ini. Kan diberi tangguh sampai 31 Januari, maka setiap harinya Anda seperti orang yang bersedekah 2 kali lipat. Nah, jadi itulah luar biasa. Luar biasa kebaikan orang yang punya piutang. Ketika sikapnya luar biasa itu, maka dia mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa. Selanjutnya sebelum kita akhiri, ada pula peringatan Rasul yang sangat harus menjadi perhatian kepada orang yang berhutang. Sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berhutang sama saja meneror diri sendiri. Dan janganlah kalian meneror diri kalian sendiri. Padahal sebelumnya kalian adalah dalam keadaan aman, nyaman. Para sahabat itu bertanya, apakah itu ya Rasul yang meneror diri itu ya Rasul? Apa itu yang meneror? Kemudian Rasul menjawab, yaitu adalah ketika kamu berhutang. Jadi hutang itu, maka
artinya kita menyiapkan diri kita untuk kita meneror diri kita sendiri. Karena bermacam-macam sikap negatif yang boleh jadi akan timbul ketika seorang itu berhutang. Nah, ini hadis itu adalah diriwayatkan oleh Tabrani. Nah, yang terakhir, kepada orang yang berhutang, bagaimana dia dengan mudah akan bisa melunasinya? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, di samping usaha yang habis-habisan, tekad yang membara untuk melunaskan hutang, menyelesaikannya, maka Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doanya. Doa ini diajarkan Rasulullah SAW untuk kita baca pagi dan sore hari. Termasuk doa yang disyariatkan kita untuk membaca sore dan pagi hari. Ya Allah, artinya ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dan saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan saya berlindung kepadamu dari keutamaan agama dan menaklukkan orang berkata, saya dapat melakukannya Tuhan. Maka Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia dan telah melunasi utangku kepadaku. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Artinya adalah ini doa yang harus kita lazimkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kita baca ini tiap pagi dan sore hari. Dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memudahkan jalan kita untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Begitu pula dalam hadis lain diajarkan lagi kita untuk berdoa dengan doa yang lafaznya lain lagi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya yang sedang terjerat dengan hutang untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma fini fi halalik. Allahumma fini bi halalika an haramik wa aqnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi doa ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita hafal ketika kita berhutang. Kita berdoa di pagi dan sore hari, selesai salat subuh misalkan, selesai salat maghrib, atau selesai salat asar, kita berdoa ini. Insya Allah, dengan doa ini, insya Allah kita akan mempunyai tekad. Allah akan memberikan kemudahan rezeki kepada kita, sehingga kita mudah menyelesaikan hutang-hutang kita. Sehingga beban yang tadinya, hutang yang luar biasa itu, pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita wafatnya tidak membawa hutang, sehingga juga kita wafatnya tidak memberatkan juga ahli waris kita, karena kita khawatir kalau saja kita nanti tidak mempunyai ahli waris atau mereka tidak punya kemampuan. Jadi pada ujung kajian ini saya ingin menyampaikan, betul, Al-Quran, Islam mengajarkan kepada kita, kepada mereka yang mempunyai rezeki lebih, untuk diberikan semangat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kesusahan, dengan memberikan pinjaman, dengan memberikan hutang kepada saudara-saudara kita, dengan tidak memberikan syarat-syarat, tidak memberikan bunga-bunga, dan bahkan memberikan tenggang waktu kalau dia kesusahan, dan bahkan lebih lanjut, kalau perlu Anda hapuskan hutangnya itu, karena Allah memberikan janjinya adalah surga. Dan sebaliknya adalah kepada Anda yang berhutang,
harus punya tekad habis-habisan dalam seluruh jiwa raganya untuk berusaha untuk menyelesaikan hutang, untuk membayarnya sehabis-habisnya, bekerja sekeras-kerasnya. Setelah bekerja sehabis-habisnya, berhemat, kemudian Anda berdoa kepada Allah seperti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Doa-doa yang saya sampaikan tadi, kita jadikan doa kita sehingga Allah akan mudahkan. Yang berhutang dimudahkan Allah untuk membayarnya. Yang berhutang dimudahkan matinya untuk menyantuni saudara-saudara kita. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, meski dalam hadis-hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, ketika wafat orang berhutang, dia wajib nantinya membayar. Karena ahli warisnya misalkan tidak mampu melunasinya, maka amalnya akan menjadikan membayarnya. Kepada Anda yang punya piutang, pilih mana? Ketika piutang Anda nanti dibawa mati oleh si fulan. Nanti di akhirat si fulan akan membayar dengan amalnya. Tetapi Rasulullah, Allah dan Rasulnya melalui Al-Baqarah ayat 280 dan dijelaskan oleh hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Ketika utang itu tidak Anda terima dalam bentuk bayaran amal daripada orang yang berhutang di akhirat, tetapi Anda berikan hutang itu sebagai sedekah kepada dia, kepada Anda bebaskan yang berhutang itu, jadi lunas hutangnya, tapi Allah menjanjikan kepada Anda adalah surga. Nah, ini ada dua pilihan. Pilih mana? Ketika orang yang berhutang itu dia akan bayar dengan amalnya kalau dia sampai ke akhirat. Tetapi Allah dan Rasulnya telah menjelaskan, ketika kamu menghapuskannya, utangnya itu mereka tidak sanggup lagi untuk membayar. Kamu hapuskan, tetapi Allah akan mengganti dengan surga. Semua berpulang kepada Anda semuanya. Itu adalah pilihan yang diberikan oleh Allah. Yang luar biasa. Memang Islam mengajarkan kepada kita yang sangat luar biasa, yang sangat komprehensif. Bagaimana kebaikan, bagaimana ajaran Islam kita terhadap utang, dan begitu pula ajaran Islam kita terhadap yang memberikan piutang. Jadi adabnya sangat luar biasa. Menurut saya lah kajian kita hari ini, hal-hal yang kita sampaikan tadi, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Karena selama ini kita jarang, seperti awal tadi kita sampaikan, ada orang yang berhutang harus mendoakan orang yang berhutang. Sebelum dia mendoakan, dia harus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bisa melakukan kebaikan, dia harus mendoakan. Hal semacam ini, sikap-sikap yang dijelaskan Rasul kepada kita, kan sangat jauh dari budaya kita hari ini. Sangat jauh. Ini boleh jadi karena memang umat kita masih banyak belum memahami. Semoga dengan kajian singkat ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Sebetulnya kajian piutang ini di fikih muamalah ini adalah sangat panjang. Saya hanya bersifat memantik saja. Saya hanya bersifat membuka aja. Yuk kita ke depan kita kaji. Ternyata fikih-fikih yang kita kaji selama ini baru fikih muamalah. Ada banyak fikih-fikih yang lain yang perlu kita kaji. Sehingga Islam kita adalah sempurna dalam beragama ini. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, ada fikih pernikahan, munakah, ada fikih perdata, ada fikih siasah, politik. Saya dengan kawan-kawan para alim ulama di Jakarta telah mendirikan pengajian politik Islam. Itu adalah bahagian daripada fikih siasah, kajian fikih siasah. Untuk yang lainnya, seperti fikih muamalah, munakah, dan lain-lain, apalagi hukum perdatanya, masih sangat kurang kajian kita. Sementara Al-Quran dan Sunnahnya sangat luar biasa, memberikan ajaran tuntunan kepada umat Islam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sebagai hamba yang bertakwa, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk kepada kita.
Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf dari saya atas kekurangan-kekurangan, ada gangguan Zoom, ada gangguan teknologi, ada gangguan laptop dan lain-lainnya. Mungkin ada penyampaian yang titik komanya jadi terhambat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC-nya. Buya, barangkali Buya berkenan menjawab pertanyaan di Zoom. Ya, Fikri. Siap. Berkenan menjawab pertanyaan di Zoom. Siap, insyaallah. Dibacakan atau Buya langsung baca? Dicari ini, lagi dicari. Mana dia? Coba buka dulu. Mana dia? Ini, Pak. Oh, kecil sekali ya. Mau tanya bagaimana kalau kita yang masih hidup membayarkan utang-utang almarhum. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya bagaimana kalau kita masih hidup membayarkan hutang-hutang almarhum karena kita tidak tahu berapa dan apakah punya utang. Kita bersedekah untuk membayarkan hutang beliau. Nah, ini saya rasa ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi kalau ada almarhum keluarga kita, orang tua kita, maka ahli warisnya ketika ada kajian kita hari ini terhadap utang piutang, terhadap muamalah ini, maka betul ahli warisnya harus melacak betul, mendeteksi betul adakah almarhum yang telah meninggal 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, orang tua kita atau siapapun. Kalau ada catatan-catatannya itu kewajiban kita untuk melunasinya. Dan itulah Anda akan menjadi anak yang saleh, keluarga yang saleh, keluarga yang menolong keluarganya, keluarga yang menolong orang tuanya, ibu bapak dan saudaranya. Dan itu memang yang diharapkan sekali. Sehingga sesuai dengan hadis yang kita sampaikan tadi, pesan Rasul, bahwa seseorang yang wafat masih ada utangnya, maka rohnya itu tergantung sampai utangnya itu dibayarkan. Nah, jadi alhamdulillah, dan itu memang harus tekad kita bersama. Jadi kalau ada keluarga kita, ibu bapak kita, siapapun yang wafat meninggalkan hutang, harus kita ahli warisnya habis-habisan mendatangi mereka yang mempunyai piutang itu. Apakah dengan meneguhkan, ya Bapak, ini orang tua kami telah wafat 2 tahun yang lalu, ternyata saya ketemu dalam buku catatannya dia punya utang ke Bapak 5 juta rupiah. Sementara saya anaknya orang yang tidak mampu. Bagaimana nih Pak? Kalau saya bayar dengan 2 juta saja, ini juga dengan 2 juta ini juga saya udah menjual sepeda motor misalkan. Ternyata yang punya piutang itu kan ada kebaikannya. Dia bilang, udah nggak apa-apa, ayo sini. Terima bayarannya, tapi utang orang tua Anda yang 5 juta lunas. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan intisarinya adalah jangan sampai ada keluarga kita yang kita biarkan dia berhutang, lalu dia telah dipanggil Allah ada di alam akhirat sana, lalu kita tidak ada yang membayarkannya. Semuanya harus terbayarkan. Nah itu. Kemudian saya pertanyaan lebih lanjut, mana dia? Untuk kepada sahabat seiman, kita beristihad untuk melepaskan saudara kita yang terbelenggu dengan utang dengan cara mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu. Nah ini bagus juga. Di mana dia? Ya, pertanyaan kedua mau tanya bagaimana kalau kita yang masih hidup membayarkan utang-utang almarhum karena kita tidak. Ini udah ya, udah. Nih. Assalamualaikum, ada yang uang untuk bayar kredit. Karena Assalamualaikum Buya, kalau ada yang berutang untuk bayar kredit, kendaraan bagaimana Buya, apa dipinjamkan? Waduh, ini sangat penting ini. Terkait dengan kredit yang disampaikan di sini, kalau ada keluarga yang utang motor atau mobil kan, dengan kredit, saya ingin sampaikan kredit rumah misalkan, motor atau kredit apapun ya. Tapi kreditnya itu
tidak dengan syariah misalkan ya, dengan konven ya, atau dengan leasing yang bunga berbunga, maka saya katakan kepada Anda, langsung hentikan itu. Jual rumah itu, jual mobil itu, jual motor itu. Stop semua yang terkait dengan riba. Tahukah Anda bagaimana besarnya dosa riba itu? Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 73 dosa riba. Dan dosa yang terendahnya adalah seperti menzinai ibu kandung sendiri. Jadi bunga dalam konsep Islam adalah riba. Anda membeli motor dengan ada bunga sekian, itu menjadi riba dia. Anda membeli rumah dengan cicilan adalah plus bunga, dia menjadi riba dia. Ada beli apa misalkan mobil dengan cicilan yang sistem leasing, sistem perbankan yang ribawi, maka dia menjadi riba dan itu adalah hukumnya haram. Tetapi kalau Anda menggunakan pinjaman dengan akad syariah, dengan jual beli, kalau makanya di dalam Al-Quran dijelaskan wahalallahu bai' wa harrama riba, dihalalkan bagimu jual beli dan diharamkan bagimu riba. Kalau akad di dalam perbankan syariah, dia tidak melakukan bunga. Kalau bunga itu adalah riba. Di perbankan syariah, dia melakukan akadnya aja adalah jual beli. Prakteknya begini, saya belikan, Anda misalkan saya nih mau beli motor melalui Bank Syariah BSI. Kemudian saya ajukan, Pak, saya mau beli motor Bank BSI harga 30 juta. Nah, kemudian Bank BSI-nya siap katanya. Saya akan belikan motor itu untuk Bapak dengan harga 30 juta. Tapi saya menjual ke Bapak 36 juta. Bapak setuju? Bapak bayar kepada saya dalam sistem angsuran misalkan 3 bulan, 3 tahun. Nah, jadi Bapak bayar ke saya per bulannya 500.000 sampai lunas. Nah, ini adalah akadnya adalah merupakan akad jual beli. Dan ini adalah dihalalkan. Wa halallahu bai' wa harrama riba. Dihalalkan bagimu jual beli dan diharamkan bagi kamu riba. Tetapi ketika kamu membeli motor tadi dengan leasing atau dengan perbankan konvensional, Anda beli ini motor 30 juta. Anda kena bunga nih 12%. 30 juta ditambah dengan 12% selama 3 tahun. Utang Anda menjadi 35 juta misalnya. Nah, maka itu terjadi transaksi yang riba. Jadi ini. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kajian pagi yang berbahagia ini, kalau ada yang masih kita menyicil dalam bentuk rumah melalui bank konvensional, membeli mobil dengan bank konvensional atau dengan leasing, membeli motor dengan leasing, membeli panci dengan leasing, elektronik dengan leasing, barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan bank keliling itu, dengan apa namanya, dengan rentenir itu semuanya adalah hukumnya adalah riba, haram hukumnya. Karena dosa riba dijelaskan sama Rasul. Ada 73 dosa riba. Dan salah satunya yang paling rendahnya adalah seperti kamu menzina ibu kandung kamu sendiri. Yang kedua, dosa riba. Bunga itu dijelaskan sama Rasulullah. Dosa riba itu seperti kamu berzina dengan 36 pezina. Seperti kamu berzina dengan 36 perempuan. Luar biasa. Tidak mungkin ketika Anda tidak terbebas dari riba, tidak terbebas dari bunga. Anda telah mendengarkan kajian pagi ini. Adi masih berkelut. Anda masih bergelut. Anda masih bergelimang dengan bunga. Dengan ribawi. Maka dipastikanlah Anda akan dijauhkan Allah dari surganya.
Lebih lanjut, saya akan jelaskan betapa tentang riba tadi, bahwa Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dijelaskan Allah akan menghilangkan keberkahan kepada kamu ketika kamu bergelut dengan riba, ketika bagian kehidupan kamu ada dengan bunga, dengan riba. Allah akan menghilangkan dengan keberkahan. Silakan Bapak buka Al-Baqarah ayat 276. Dan di ayat 275-nya dijelaskan di akhirat kelak ketika Anda memakan riba, memakan bunga akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak seperti orang yang gila, orang yang kerasukan setan karena memakan riba. Jadi riba memang luar biasa hukuman daripada Allah. Lebih lanjut jelaskan, orang yang boleh jadi hari ini banyak saudara kita, banyak kaum muslimin kita, banyak warga bangsa kita doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak sekali bergelimang dengan bunga, bergelimang dengan dosa riba. Rasulullah mengingatkan, ketika Anda bergelimang dengan riba, dengan bunga, maka doa Anda tidak akan didengarkan oleh Allah. Jadi, kemudian dijelaskan pula di dalam ayat yang lain, ini masih di Al-Baqarah itu dijelaskan, kalau kamu masih mengambil riba, kalau kamu masih mengambil bunga riba, maka Allah akan memerangi kamu. Saudara, Allah akan memerangi Anda. Jadi jangan main-main dengan riba. Jangan main-main dengan bunga. Begitu pula di hadis yang lain disebutkan sama Allah, sama Rasul, bahwa Allah akan melaknat siapa saja yang terkait dengan riba, yang terkait dengan bunga. Kemudian Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah. Mereka yang bergelut dengan bunga, dengan riba, akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Sia-sia puasa, salat, zakat, ibadah kita hari ini. Kalau kita masih bergelut dengan riba, dengan bunga, saya himbau kepada kaum muslimin. Siapapun Anda yang hari ini ikut pengajian Dairah Minang, saatnya hari ini juga, pindahkan seluruh rekening kita kepada bank-bank yang syariah. Karena Islam sangat tegas, sangat jelas. Rasulullah sangat menghukum kita menggunakan riba, menggunakan bunga. Kemarin saya lihat anak saya masih memakai bank konvensional. Saya bilang, tutup rekening ini. Hanya dia bilang apa? Papa, ini hanya untuk segera transfer. Saya kesulitan kalau mentransfer, kalau bank konvensional, bank BSI, karena nasabah lainnya itu mereka punya banknya bank yang lain. Gitu. Nah, ini saya bilang apa? Sudah nggak apa-apa, jangan dicampur harta yang halal dengan harta yang riba. Biarkan rezeki kita berkurang, biarkan transaksi kita hilang. Daripada hukum-hukum Allah dengan bunga dan riba itu luar biasa kepada kita. Saya perintahkan, saya di luar kontrol, saya masih ada anak yang menggunakan. Dia tidak ada saldo di situ, hanya sekedar untuk transfer. Itu pun saya bilang, sobek kartu itu, hentikan seluruh bank-bank yang konvensional. Karena dosanya hari ini kita sangat luar biasa, menakuti. Boleh jadi bangsa kita hari ini memang ya doa kita tidak dikabulkan. Allah menghilangkan keberkahan kepada kita. Boleh jadi karena kita masih terikat dengan riba. Lalu solusinya apa? Kalau rumah masih dengan bank konvensional, di take off ke bank Islam, insya Allah bisa. Sampaikan kepada dia, Pak, saya ini masih ada cicilan 3 tahun lagi. Rumah ini saya sudah cicil 12 tahun, ada cicilan 3 tahun lagi. Bisakah saya take over ke bank BSI, bank syariah ini, atau bank syariah yang lainnya,
tanya kepada dia, kenapa saya harus ke bank syariah? Karena saya takut sekali hukuman Allah bagaimana dahsyatnya terhadap riba ini, terhadap bunga daripada bank konvensional ini. Saya baru mendengarkan kajian daripada Ustadz Fikri Bareno. Ternyata itu luar biasa. Baru saya dengar itu, Pak. Nah, insya Allah orang bank itu akan memahaminya. Dia akan alihkan dengan bank syariah. Itu adalah akadnya jual beli. Oke, misalkan, ini Bapak masih ada sisa hutang nih 15 juta. Rumah Bapak saya hargai sekian. Ya, rumah Bapak saya hargai 300 juta. Saya jual ke Bapak nih 320 juta. Nanti Bapak cicil ke saya, kan ini kan saya take over. Sebagian udah dibayarkan dari bank konvensional ini ke saya. 250 juta, masih Bapak sisa 70 juta. Yang 70 juta ini Bapak cicil ke bank syariah. Dengan demikian Anda terbebas dari sistem riba, sistem bunga. Begitu juga dengan motor, mobil, dan lain-lain. Hari ini hijrah. Kalau tidak, kita tidak bisa berjanji dengan ajal. Tua mati, kecil mati, muda mati, semua kita tidak bisa berjanji dengan ajal. Ketika ajal menjemput kita, kita masih bergelimang dengan riba, maka neraka siap menerkam Anda. Ya, pertanyaan lebih lanjut apanya? Selama ini kita kurban dan dia niatkan pahala buat, dan ternyata hutang belum terbayar lebih. Apa maksudnya? Selama ini kita kurban dan diniatkan pahala buat almarhum. Ternyata utang-utang belum terbayarkan lebih dahulu utang. Oh, ini. Jadi ini ada yang bertanya, ahli warisnya membuat ketika musim haji itu dia mengasih korban untuk almarhum. Ternyata dia cek almarhum punya hutang. Jadi nomor satu, saya ingatkan, seluruhnya itu kita selesaikan hutang dulu. Makanya ketika ada yang wafat, di Indonesia ini sudah lazim. Ketika ada sepulan yang wafat, langsung diumumkan di masjid, di depan mayat itu akan dimakamkan. Apakah kepada Bapak Handetolan yang hadir pada kesempatan ini, ada mayat di hadapan kita, almarhum di hadapan kita, apabila dia mempunyai hutang piutang, tolong hubungin ahli warisnya, keluarganya akan menyelesaikan. Nah, itu ada hal yang positif, karena ahli warisnya akan menyelesaikan hutang piutangnya. Nah, ini pertanyaannya, ternyata yang berhutang ini telah wafat, lalu anaknya justru yang dibayar sama dia bukan hutangnya, yang dibayar adalah dia tiap tahun orang tuanya dikorbankan. Jadi yang saya pesankan, yang wajib nomor satu dulu, hutang dibayarkan dulu. Kalau masih hutangnya sudah terbayarkan semua, Anda mau lakukan ibadah apapun buat orang tua Anda, sudah boleh. Keluarga Anda sudah boleh. Saudara Anda sudah boleh. Anak Anda sudah boleh. Apapun. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi pertanyaan lain? Ada? Bagaimana dengan kredit pada bank syariah? Ini ada lagi nih. Pertanyaan satu lagi. Mungkin ini terakhir kali Bu ya. Bagaimana kredit pada bank syariah? Pada pelaksanaannya prinsip kerja dan bunga sama dengan bank konvensional. Nah, ini yang bertanya, saya perlu jelaskan. Tidak benar ya prinsip bank syariah sama dengan bank konvensional. Ya, jadi itu harus jelas dulu. Islam mengajarkan kepada kita begitu, bunga haram. Tetapi keuntungan dari transaksi jual beli adalah halal. Harus dibedakan. Wahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau Anda meminjam dari bank syariah untuk pembiayaan berdagang tekstil misalkan, Anda meminjam dari bank syariah 100 juta untuk beli tekstil. Nanti bank syariah itu menjual kepada Anda, saya jual tekstil ini untuk Anda, saya belikan Anda tekstil 100 juta. Saya jual kepada Anda 110 juta, bedanya 10 juta. Itu bukan bunga, itu namanya adalah bagi hasil itu adalah keuntungan dari transaksi jual beli. Karena dibelikan. Jadi jangan disamakan. Nah, kalau dengan bank konvensional, Anda saya pinjamin uang 100 juta.
Boleh jadi selama setahun Anda cicil kepada saya, bayarnya kepada 110 juta, ya sama-sama ya. Tapi yang 10 juta ini adalah bunganya, interestnya. Jadi Anda harus bisa membedakan. Yang satu adalah bunga, yang satu adalah keuntungan karena dia membelikan tekstil kepada Anda, lalu banknya mendapatkan harga lebih 10 juta, itu menjadi keuntungan. Sementara bank konvensional dia kasih Anda utang 100 juta, yang 10 jutanya itu adalah interestnya, adalah bunganya. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan. Dan untuk bank syariah itu ada Dewan Syariah Nasionalnya. Ada pakar-pakar ilmu agamanya ada di sana. Setiap lembaga syariah itu ada DSN-nya. Jadi bank-bank itu telah dirancang oleh para alim-alim ulama kita yang kepahamannya kepada agama sudah luar biasa. Jadilah satu sistem keuangan yang Islami itu. Kita hanya tinggal mengikuti saja, tidak usah kita mendebatnya, sehingga kita telah berada pada jalur yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kita terbebas dari riba, dari bunga yang mendatangkan malapetaka buat kita. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sempat saya baca. Apakah ada lagi orang yang ada lagi? Saya kembalikan kepada moderator. Itu kasih, mungkin Bu, ya. Pak. Ya. Karena ada sesi kedua, Bu ya. Ya. Barangkali Ya. untuk menjawab pertanyaan di chat kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Anton Pratama dari BP2 DIM untuk memimpin acara sosialisasi tentang daerah istimewa Minangkabau. Untuk sesi ini kami juga minta pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari para yang peserta Zoom supaya kita mendapatkan konsep daerah istimewa Minangkabau yang komprehensif ke depannya, yang menguntungkan bagi masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat ke depannya. Terima kasih, kami silakan kepada Anton pertama. Yo, terima kasih Buya, Sekjen Sekjen Daram. Tes, terdengar enggak suara Buya? Gak ketek ya, gak ketek suaranya. Agak ketek yo. Iya, buku online pakai laptop ah. Iko terdengar ya? Terdengar lagi. Iya. Jelas. Buka sih Buya, enggak apa-apa ya? Nah, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini kita mendapatkan waktu dari DPP Daram bahwa ada presentasi untuk BP2 DIM. Jadi untuk menghemat waktu, rencana dari BP2 DIM akan ada 3 pembicara. Untuk yang sesi pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum kita Profesor Masri Mansur, dan yang kedua presentasi dari Dr. Iramadi Irja. Yang ketiga adalah presentasi dari Dr. Taswem Tarib. Nah, untuk itu kita persilakan kepada Ketua Umum BP2 DIM untuk membuka acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bermewajah melalui visual ini. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Daram, Sekjen,
para buya, para guru, para alim ulama, cadik pandai yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin hadirat yang sempat hadir melalui virtual ini, baik Zoom ataupun melalui streaming lainnya atau media lainnya. Selamat salam kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah, yang konsisten dalam merujuk aspek kehidupan kita kepada beliau yang ditinggalkan melalui Al-Quran dan sunnahnya. Mohon maaf hamba campur-campur bahasa supaya mengingatkan kita kepada ranah Minang yang kita cintai. Mungkin memperkenalkan diri seketik sebelum menyampaikan. Ambo Masri Mansur dengan Buya Alpis, kami sama-sama di Komisi Ukhuwah di MUI. Dengan yang lain, Ambo baru kenal nama. Ambo di sama juga Buya Alpis, kalau beliau sebelah timur Danau Singkara, Ambo sebelah barat, tapeknya di Paninggahan. Sehari-hari menjadi guru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2016 ketika ada musyawarah besar beberapa tokoh Minang di Jakarta untuk bercita-cita menjadikan daerah Minangkabau sebagai daerah istimewa, terbentuklah DIM. Terbentuklah BP2 DIM. Kebetulan almarhum Profesor Mukhtar Naim sebagai ketuanya. Mudah-mudahan beliau dilapangkan oleh Allah dalam kuburnya. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lalu Ambo diamanah menjadi wakil ketua. Setelah beliau meninggal, wafat beberapa bulan yang lalu, pengurus BP2 DIM amanah Ambo untuk menjadi pelanjut dari Pak Mukhtar Naim sebagai ketua. Nah, itulah pengantar singkat dari perkenalan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iramadi tentang DIM. Kemudian juga panjang lebar nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taswem SHMH. Ambo hanya mengantarkan kenapa urgen kita mendorong adanya daerah istimewa Minangkabau ini. Tahun 2000-an terakhir ini kita melihat berbagai kemunduran yang kita lihat di daerah tercinta kita. Pertama, kita lihat dalam penerapan filosofi hidup kita. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Sarak mangato, adat memakai. Alam takambang jadi guru. Dalam realitasnya ini dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi dianggap istilah pepatah kita yaitu pusaka usang, ya, dan tidak perlu lagi kita lestarikan dan kita pegangi dalam kehidupan. Ini latar belakang pertama. Kedua,
kita lihat juga bagaimana kemunduran perkembangan SDM di daerah kita secara keseluruhan. Kemudian juga bagaimana kita tahu Minangkabau itu representasi dari peletak dasar pendiri NKRI ini. Hanya 2 saja deklaratornya itu, mewakili Minangkabau dan mewakili Jawa secara etnis. Tapi perjalanan dewasa ini ya secara nasional dan struktural kita mengalami kekurangan atau kemunduran partisipasi intelektual di negara NKRI kita tercinta ini. Kemudian juga enggak kalah penting adalah bagaimana kesejahteraan dan ekonomi kita ini tidak lebih baik dari provinsi dan daerah-daerah lain. Ini akibat juga belum tergarapnya sumber daya yang ada di daerah kita, yang barangkali kalau kita kembali menerapkan secara optimal filsafat kita dan kemudian mengoptimalkan model kepemimpinan negeri kita yang kita kenal Tunku Tiga Sejarangan dan lain sebagainya, maka akan bisa kita tingkatkan peran serta berbagai lapisan masyarakat kita untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Kenapa relatif baik masyarakat kita secara ekonomi? Itu nggak bisa dipungkiri peran daripada orang-orang kita di rantau yang membangun kampung kita. Nah, berdasarkan hal itu, maka dengan adanya semacam pemberian keistimewaan yang akan dituangkan nanti dalam perundang-undangan, maka tentu kita akan bisa mengoptimalkan berbagai hal tadi untuk bisa meningkatkan lebih lagi peran serta masyarakat Minang, khususnya yang ada di ranah terhadap kesatuan NKRI ini. Beberapa hal yang sudah kita lakukan pada tahun 2014, Profesor Almarhum Mukhtar Naim telah mencoba mewacanakan daerah istimewa ini, kemudian beliau bersurat ke gubernur waktu itu Pak Iwan Prayitno, kemudian disambut baik oleh beliau dan dikomunikasikan dalam beberapa pertemuan-pertemuan oleh Pak Gubernur. Pada tahun 2016 itu kita mengadakan musyawarah besar dan mendeklarasikan berdirinya BP2DIM, yaitu Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau, yang waktu itu diikuti oleh berbagai lini masyarakat, baik yang ada di rantau, di luar negeri, dan juga yang ada di ranah. Kemudian 2017 sampai 2018 itu kita aktif menyusun naskah akademik dan rancangan perundang-undangan yang alhamdulillah pada 2019 itu kita berhasil menghadirkan naskah akademik, dan pada tahun 2017-18 itu kita mengadakan FGD dan diskusi-diskusi kecil untuk menyempurnakan hadirnya naskah akademik itu. Pada 2019 itu kita mengadakan FGD yang yang diwadahi oleh waktu itu gubernur kita sekarang masih wali kota ya di Padang. Kita mengadakan
FGD melibatkan tokoh-tokoh dan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Sumatera Barat. Tahun 2019 juga kita adakan di Jakarta di Universitas Yarsi. Kemudian tahun 2020 kita memperbaiki lagi naskah akademik itu, dan alhamdulillah tahun 2021 kita sudah berhasil menghadirkan naskah akademik yang agak lebih representatif. Kemudian sudah kita serahkan kepada Bapak Gubernur Pak Mahyildi, ya Mahyildi. Kemudian kita sudah serahkan juga ke DPRD dan kita sudah audiensi dengan gubernur dan diterima oleh asisten 1 dan bersedia untuk nanti menindaklanjuti. Kemudian juga kita sudah menyampaikan audiensi dan naskah ini kepada anggota Komisi 2 yang berasal dari PAN Sumatera Barat atau Minang, Bapak Gus Pardi Gaus. Nah, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan di ranah, dan alhamdulillah kita sudah ada sekretariat di ranah. Kebetulan juga kita sudah berhasil melakukan revisi kembali tentang kepengurusan, karena sejak 2016 sampai terakhir ini tidak aktif. Kemudian dengan bergantinya kepengurusan, alhamdulillah kita bisa menyusun kembali, dan dalam waktu dekat kalau COVID ini sudah boleh kita offline, kita akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan di ranah. Dan Bapak Dr. Sayuti, beliau sebagai ketua di ranah sudah aktif juga melakukan sosialisasi di ranah, dan alhamdulillah kita lihat sudah banyak juga dukungan dari berbagai kalangan di ranah. Nah, itulah perkembangan yang bisa Ambo sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan nanti panjang lebar akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Iramadi dan Bapak Dr. Tassun. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ketua Umum BP2 DIM yang telah memberikan roadmap perjalanan BP2 DIM dari 2016 sampai yang terkini 2021. Alhamdulillah pada hari itu kita juga masuk salah satu penasihat BP2 DIM, di antaranya yaitu Bapak Fauzi Natsir. Beliau ini adalah anak mendiang Pak Muhammad Natsir ya. Alhamdulillah beliau juga mendukung BP2 DIM. Terima kasih Pak Fauzi Natsir. Alhamdulillah. Untuk acara kedua kita berikan waktu kepada penasihat BP2 DIM, yaitu Bapak Dr. Iramadi Irja. Beliau ini dulu adalah salah satu mantan gubernur BI waktu menjabat, dan sudah mendapatkan wisuda ilmu politik, ekonomi politik dari UNAS berapa bulan yang lalu. Demikian, silahkan Pak Iramadi dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, nih ada trouble juga nih kali ini. Sebentar Pak. Ya, lanjut Bang. Kita tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa
wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat, yang telah memfasilitasi acara ini, Buya Dr. Elva Hendri sebagai Ketua Daram. Kemudian yang terhormat, sahabat dan guru saya, Buya Dr. Fikri Bareno. Kemudian pembicara tadi ketiga, Ketua Umum BP2 DIM, Profesor Dr. Masri Mansur, seorang sahabat saya yang masih muda. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai, saya ingin menggugah memori kita. Hari ini adalah tanggal 19 Desember, adalah hari peringatan bela negara. Ini saya kira banyak juga yang lupa. Padahal itu terkait dengan perjuangan Tunku Tigo Sejarangan Nawa, Nenek Mama, alim ulama, Jadi Pandai, dan seluruh masyarakat Minangkabau yang telah menggoreskan sejarah yang luar biasa terhadap perjalanan bangsa kita, yaitu adanya PDRI. 19 Desember ini harus kita ingat bahwa itu mata rantai sejarah sebagai kontribusi besar, sebagai kontribusi yang sangat berharga yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Mari kita hargai itu, mari kita renungkan itu, bahwa tanggal 19 Desember jangan sampai kita lupakan. Saya tidak tahu apakah acara ini sengaja tanggal 19 Desember, saya juga tidak mengerti tadinya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang betul-betul dilakukan, yang direncanakan oleh Daram sebagai peringatan Hari Bela Negara. Baik, untuk tidak terlalu memperpanjang, saya mohon izin untuk menyampaikan. Ini bisa dilihat nggak Pak Anton? Bisa Bang, bisa nampak itu langsung masuk latar Masuk belakang. Ya. Saya agak gatek juga ini, jadi makanya ya, tapi tidak apa-apa lah. Lanjut Bang, nampak tuh Bang. Sebentar, ntar masih menggeser aja, lupa kok apa acara aja Pak. Oh. Tuh udah bisa tuh Bang. Saya. Ya. Oh, tiga. KTP. Aduh. Kok agak trouble sama kau. Berapa? Bang Anton, agak trouble ini Bang Anton. Pak Anton saja yang menjalankan Pak Anton. Itu dari Daram yang menjalankan Pak Iramadi. Ya, silakan Bang Anton, bisa nggak Bang Anton? Dari Pak Doni bisa, Ustaz Doni. Kalau alat ditampilkan dari tadi kok. Nah, itulah tuh udah tuh. Terus masuk ke tuh masuk halaman 4. Tolong digerakkan ya Pak Doni ya. Ya. Oke, jadi yang mau lanjut, Pak. Mau lanjut. Iko konsep dari naskah akademik yang kami susun, tapi ini baru konsep dasar saja yang nanti akan berkembang menjadi derivasi yang lebih detail untuk apabila DIM ini bisa kita laksanakan bersama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat. Aku ingin jelaskan di sini, BP2 DIM ini adalah membantu perjuangan DIM, bukan lembaga yang pokok. Ini ada hanya semacam peguyuban saja. Karena seperti yang dilakukan oleh daerah lain, nama ingin gambarkan kepada kawan-kawan sekalian, misalnya di Jogja, di Papua, atau misal di Aceh, yang aktif dalam memperjuangkan keistimewaan mereka adalah Pemdanya sendiri.
Amba contohkan kini di Bali lah contohnya. Di Bali kini hampir lacah ketua DPR itu, hampir lacah ketua-ketua departemen-departemen kementerian oleh Gubernur Bali untuk datang memperjuangkan Bali sebagai daerah istimewa. Nah, di awal di antok-antok saja diambil inisiatif oleh BIM untuk menyampaikan konsep IKO kepada gubernur, kepada Pemdawa supaya mereka terdorong untuk mengembangkan BIM. Jadi ini hanya partnership aja. Jadi hanya mitra yang kami bantu membuatkan naskah akademik, yang kemudian naskah akademik yang definitif nanti juga disiapkan nanti oleh gubernur, bukan naskah akademik yang kami siapkan sekarang. Ini hanya acuan pemantik untuk semangat untuk Pemda kita untuk memperjuangkan BIM bersama-sama dengan masyarakat awak, semua lembaga-lembaga adat, lembaga agama awak, dan seluruh ormas yang ada di Minangkabau, termasuk masyarakat Minang sendiri. Kemudian ingin gambarkan latar belakangnya. Latar belakangnya ini barangkali sudah sampaikan sedikit tadi, bahwa latar belakang ini adalah dasarnya adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 ayat 2. Nanti bisa dibaca oleh Bapak sekalian. Kemudian latar belakang yang lain. Nah, ini kalau undang-undang begitu, yang realitas di masyarakat adalah pertama adalah kemunduran kultural awak. Agama dan adat awak betul-betul mundur. Awak suruh berasian aja nih kok. Bisa merasukan tapi awak tidak melakukan apa-apa. Seluruh orang Minang pasti merasakan, baik di ranah maupun di rantau, bahwa kultural Minang itu betul-betul sudah sangat memprihatinkan awak saat ini. Kemudian yang kedua, kemunduran sumber daya insani awak. Coba dibandingkan oleh Bapak sekalian, sumber daya insani awak itu, Anda tidak memakai istilah sumber daya manusia, biar lebih kita sesuai dengan keminangan awak, pakai istilah sumber daya insani. Ini hampir di semua aspek kita mengalami kemunduran. Di bidang sosial, di budaya, di ekonomi, di bisnis, di politik. Hampir seluruhnya kontribusi awak terhadap pemerintah, terhadap NKRI sangat-sangat drop. Coba dikalkulasikan, coba dianalisis, ataupun kalau misalnya ada waktu silakan diteliti secara akademik oleh kawan-kawan sekalian. Kemudian yang ketiga, kemunduran partisipasi intelektual di level nasional. Ini sangat dirasakan. Partisipasi intelektual itu minim sekali sekarang. Coba bisa diamati oleh kawan-kawan sekalian. Kalau misalnya dulu banyak sekali sekolah-sekolah di awal, sekolah-sekolah akademik universitas milik orang Minang, tapi itu dulu. Yang baru tuh hampir nggak ada loh. Saya lihat dulu Jayabaya, itu orang Minang yang punya. Gunadarma, Minang yang punya. Bahkan yang Borobudur, namanya Borobudur, awak punya. Tapi tokoh-tokoh lama yang tanpa ada sekarang orang-orang baru yang muncul di bidang intelektual dan pendidikan ini. Kemudian yang keempat, meruyaknya dekadensi akhlak. Nah, ini luar biasa sekali. Ambo kadang-kadang sedih membaca berita-berita dari kampung awak. Baik itu narkoba, perkosaan, dan bahkan yang terakhir ini pegawai pejabat daerah pun melakukan hal yang sama. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Apakah kita diam saja? Nggak mungkin gitu diam. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya, belum tergalinya sumber daya ekonomi kita. Ya, ini banyak sekali bisa berceritakan nanti karena mau mantan Bank Indonesia, nanti barangkali bisa juga dilakukan bilateral jauh nanti. Ya, lanjut, tolong Bang. Nah, ini potret yang mau ingin menggugah kawan-kawan sekalian. Pokok masalahnya apa? Ada berapa yang saya kemukakan di sini, sistemik, kronis, kompleks, dan struktural. Kamu jelaskan yang mana sistemik. Sistemik ini adalah dengan adanya undang-undang desa, undang-undang dari apa? Undang-undang pokok pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, dipaksakan struktur desa di kenagarian Minangkabau. Padahal desa dengan kenagarian itu jauh sekali berbeda. Ambo tinggal di Jogja kok Bapak sekalian, Ambo tahu persis bagaimana struktur desa dan bagaimana hebatnya struktur nagari di Minangkabau. Disuruh itu dihilangkan yang bagus sesuai dengan karakter awak, kemudian awak paksakan lakukan desa. Itu salah satu menyebabkan kemunduran sistemik awak terima. Nah, kemudian apa lagi? Institusi dan struktur pemerintahan kita tidak pro kepada ABS SPK.
adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Hanya tuh dalam hanya pembicaraan saja, tapi secara praktek tidak ada. Nanti bisa menggambarkan ke belakang. Kemudian kronis. Kronis ini adalah terjadi pembiaran. Hampir seluruh kita hanya berbicara, hanya bercakap-cakap, baik itu di akademis, di kelompok akademis, maupun di Cadik Pandai, maupun di alim ulama, ataupun di imam. Hanya berbicara tanpa ada action sama sekali. Kita semuanya menunjukkan perhatian kita, keprihatinan, tapi hanya sampai ke taraf verbalisme. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kompleks. Nah, kompleks ini coba bayangkan, kembali dulu ya. Dampak dari segala aspek kehidupan itu luar biasa. Itu kompleks. Nah, bayangkan oleh Bapak sekalian, kini kok generasi muda awak itu betul-betul sekarang low. Pada posisi yang sangat di bawah dibanding kalau awak runut sejarah awak dari mulai Indonesia merdeka, kini kok lah tingkat yang paling rendah terhadap generasi muda awak. Itulah kompleks masalahnya, karena memang itu tadi. Karena ada pembiaran tadi, ada yang sudah tanpa adanya action dari kita. Kemudian struktural. Ambo lah katakan struktural sini adalah lembaga formal dan informal belum kompatibel. Belum kompatibelnya. Lembaga agama dan lembaga adat hanya dianggap pemantes, pemanis saja. Suaranya tidak terlalu bergaul. Nah, ini yang perlu kita carikan solusinya apa. Nah, sekarang Ambo kemukakan di sini. Ambo berkali-kali ceramah di lingkaran akademis sampai ada kalimat yang paling menohok hati Ambo. Dikecen orang berserong profesor mengatakan Minangkabau itu sekarang the sick man of Indonesia. Sakit atiko Bapak. Dikecen orang sakit di Indonesia Minangkabau itu real orang mengatakan karena memang atas secara akademik demikian. Awak itu sakit dan tidak ada berubah. Lah damam-damam lalu saja ada makan ubek. Tidak ada upaya-upaya secara bersungguh. Nah, itu maka dikatakan orang sejak 20 tahun terakhir Minangkabau menjadi the sick man of Indonesia. Padahal selama kok orang Minang itulah yang menjadi rajonya di nasional itu. Nah, kemudian apa upaya yang harus kita lakukan? Maka mau katakan demikian latar belakangnya, kemudian masalah pokok seperti ini tidak bisa kita lakukan langkah biasa-biasa saja. Harus extraordinary treatment. Nggak bisa kalau kita hanya berkata-kata ala itu saja tuh pidato di rumah, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dengan Trump, harus extraordinary treatment. Inilah yang mengemukakan pilihan itu adalah Ambo sebenarnya bukan orang dim dari awal. Terakhir kemarin karena memang naskah akademik tidak selesai, Ambo diminta oleh tokoh-tokoh dim, termasuk juga Profesor almarhum Profesor Mukhtar Naim, minta bot menyelesaikan naskah akademik. Ambo kerajukan selama 10 hari, alhamdulillah selesai merevisi akhirnya itu sanang beliau itu meninggal sebenarnya Pak Mukhtar Naim itu. Yang tadinya rusuh mana hatinya karena dari tahun 2006 balik tidak selesai naskah akademik. Kemarin 10 hari mau kerajukan, siang malam mau kerajukan tuh dalam kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, tahunya pengantar beliau untuk meninggal rupanya. Ayo lanjut. Lanjut Bang. Nah, kemudian kita lihat dulu. Nah, ini sering nih, ini harus benar-benar kita baca. Ambo bacakan visinya. Ini biar kita paham kesadonya. Kadang-kadang perbedaan pendapat itu kadang-kadang tidak paham. Nah, katakan visinya apa? Menciptakan pemerintahan daerah yang maslahah. Nah, ingat, yang maslahah berbasiskan kearifan lokal ABS SBK dalam koridor NKRI dan membangun masyarakat madani yang berkualitas, kompeten, integritas, dan berkarakter. Bayangkan, apa kata kunci dalam itu? Kata kuncinya apa? Maslahah. Itu salah satu kata kunci. Kemudian apa? Dalam koridor NKRI. Jadi awak tidak terpisah dong. Jangan disampaikan, dikecewakan banyak sekali tuduhan-tuduhan, awak kok malah pegang diri di NKRI. Ada lo menyampaikan kamu, iko bukan kegiatan PRRI itu dua kok Pak. Galak mau mencari. Nah itu kekurangan awak berpikir sama. Karena memang kekurangan informasi. Misinya apa? Kok misi kau baru 5 kok hanya yang pokok-pokok dulu. Sebenarnya banyak misi kau lain. Nanti awak bisa kupas derivasi karena waktu SKT nanti barangkali akan kita ceritakan yang lebih luas. Misinya apa? Membangun sistem dan struktur pemerintah dan politik berbasis kearifan lokal.
Nah, karyawan lokal itu apa? ABS SBK. Setiap omong ngecek karyawan lokal, tolong Bapak baca itu ABS SBK. Nah, kemudian apa? Revitalisasi tungku tiga usaha jarangan. Kuncinya di situ. Selama kau tungku tiga usaha jarangan, hanya dianggap ya tidak berfungsi apa-apa, hanya pemansi negari gitu. Nah, kemudian apa? Revitalisasi nagari sebagai sentra kekuatan sosial masyarakat. Yang selanjutnya, membangun ekonomi kerakyatan sejalan kearifan lokal. Nah, ini Karajuang Bogor. Kemudian, membangun sistem pendidikan berkarakter kearifan lokal. Nah, itu umum dulu. Nah, ini lanjut ya, karena waktu pendek sekali. Nah, dari berbagai keistimewaan Minangkabau, satu orang tahu lah istimewa Minangkabau dari karakternya, dari entrepreneurship, dari kulinernya mulai. Pulang kampung tuh pengen makan lama, Pak, kan? Nah, kemudian dari segi politik, awaklah merambah bukan hanya di nasional, kok merambah sampai ke Filipina, kok semua orang tahu. Ambo pernah berkunjung ke Thailand Selatan, Ambo kaget juga. Nggak ada orang toko-toko Minang saya banyak di beberapa negara. Awak nggak cerita lah di luar Asia. Aku bukan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan Thailand Selatan. Ini yang secara struktur tuh mereka berbuat banyak di situ. Mendirikan Malaysia, mendirikan Singapura, mendirikan Filipina, itu kontribusi orang-orang Minang yang luar biasa. Kemudian pusat PDRI sebagai mata rantai NKRI banyak. Tapi dalam DIMIKO kami hanya mengangkat 4. Keistimewaan pertama adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Nah, jangan pindah dulu, Pak. Masyarakat terbesar itu begini. Kini di dunia kok ada sekitar 8 masyarakat yang matrilineal di dunia. Ada di Cina, ada di India, ada di Afrika. Tapi tidak pernah lebih jumlahnya dari 1 juta orang penganutnya, penerapnya. Di Minangkabau lebih 5 juta orang. Kalau dikumpul orang rantau 10 juta lebih. Nah, betul-betul masyarakat milenial terbesar di dunia. Itu keistimewaan yang luar biasa. Nah, kemudian apa? Keistimewaan kedua nanti kalau Bapak baca nanti di naskah akademik itu ada lebih detail, ke sini kok pendek-pendek saja. Keistimewaan kedua adalah sistem pemerintahan negari. Bayangkan sistem pemerintahan negari itu kalau kece orang Amerika itu sama suatu negara. Dia telah memiliki sistem trias politika namanya. Lado, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau orang apa di dalam penelitian itu ada disebut tuh petites republik. Nah, republik kecil. Aku pernah membaca kok dulu ada makalah. Jadi bukan hasil penelitian lah di satu universitas ternama di Amerika. Aku kaget banget itu. Orang membahas bagaimana nagari di Minangkabau. Nah, yang ketiga, keistimewaan ketiga yang kita angkat apa? Sistem harta pusaka. Itu enggak ada di negara lain, Pak. Ambo pernah melakukan seminar tentang harta pusaka dengan ada harta ulayat di Medan. Yang namanya tanah ulayat orang Melayu, Pak, itu namo saja oleh Pak. Lah banyak dikuasai orang lain. Enggak ada oleh buat tunjuk-tunjuk itu tanah ulayat orang Melayu, tidak ada orang Melayu nilai. Satu-satunya hasil seminar kami di Medan waktu itu, beberapa orang profesor-profesor yang membahas, termasuk juga dari Asia Tenggara, mengatakan di dunia harta pusaka dan tanah ulayat yang paling kukuh sampai saat ini adalah Minangkabau. Syaratnya apa? Syaratnya tidak pernah ditinggalkan dan tetap dipegang bersama. Tidak ada negara lain, Pak. Bapak lihatlah tanah ulayat di daerah Riau lah, yang milik orang Melayu. Lah gereja sepanjang lepak dari Apo sampai ke daerah Pekanbaru tuh gereja kiri kanannya. Nah, itu dulu tanah ulayat itu. Nah, kemudian yang keempat, filosofi adat bahasa syarat ini ABSSPK. Ini tidak ada di tempat lain. Kenapa mau taruh keempat sih? Nah, ini sering jadi pertanyaan tuh, Pak, kenapa kok ABSSPK tidak nomor 1? Nah, ini pertimbangan strategi dalam perjuangan kita. Nanti yang mau ceritakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Lanjut. Kemudian program pertama, ini program pokok-pokok dulu ya. Program pertama itu adalah revitalisasi Tungku Tigo Sajarangan, TTS. Kalau Ambo sebut TTS, ingat Tungku Tigo Sajarangan. Yaitu di situ ada nenek mama, ada alim ulama, ada jadi pandai. Kalau orang Pikumbu nama codiek pandai, Pak. Jadi kalau Ambo sebut codiek pandai, jangan galak, Pak. Yo. Nah, jadi kalau disebut TTS, itu adalah 3 unsur tadi. Tungku Tigo Sajarangan.
secara teoritis. Nah, ini teoritis, tapi walaupun ini apa, tapi mengacu ke teori, bukan mengarang-arang kok. Secara teoritis, membangun sesuatu bangsa, sesuatu daerah, harus ada institusi dan struktur yang baik. Kemudian ada state actor yang baik. Kalau di Siko mau gambarkan TTS actor. Ini mama, alim ulama, dan jadi. Kemudian harus ada society actor, yaitu kaum anak kemanakan awak sendiri. Itu society actor. Begitu institusi bagus, tapi antara TTS actor dan society actor bersimpang jalan, tidak searah, itu tidak akan bisa tercapai apapun juga dalam perencanaan pembangunan awal. Itu harus apa? Makanya harus kompromi. Kita mau tulis di bawah. Kompromi tujuan bersama antara TTS actor dan society actor. Kamu bisa ceritakan gini. Di contoh-contoh yang terjadi di negara awal. Bapak Calie dulu Koto Gadang, kenapa sukses menghasilkan banyak intelektual? Kenapa? Karena TTS aktornya termasuk istu wali negarinya, Nini Mama alim ulamanya punya target untuk mengembangkan intelektual dan masyarakatnya sejajar dengan itu. Equal. Berjuang bersama. 20 tahun mereka menguasai Indonesia. Begitu juga yang Ameh. Ameh itu daerah apa tuh? Daerah apa Tabik Sarojo ya. Daerah Guntur apa tuh? Guguk ya. Coba bayangkan mereka punya visi seperti itu menguasai emas, hanya Bukit Tinggi yang mau dikuasai. Perdagangan emas dan kerajinan emas. Ternyata akhirnya mereka menguasai Indonesia. Karena apa tadi? TTS aktor dan society aktornya equal, sejajar. Bekerja bersama untuk mencapai target itu. Nah, itu makanya kini Jawa, begitu dikeluarkan perda balik ke nagari, berang-berang pula waktu kok enggak ada dilaksanakan, soal diam-diam enggak kelihatan apa hasilnya. Kenapa? Karena kita menganggap begitu perda lado itu artinya balik ke nagari. Itu salah sebenarnya. Perda yang lado kalau tidak ada dilakukan institusinya, tidak dibenahi TTS sektornya, tidak dibenahi sosial sektornya, gagal. Ambo jamin itu teorinya itu. Kalau teori tentu tidak bisa dibantah kan. Nah, itu yang mau kecekkan bahwa kita harus menyamakan ini bersama untuk program pertama. Kedua, lanjut. Ambo cari institusi dan struktur. Lanjut, Pak. Ini program kedua. Program kedua kita apa? Pembenahan institusi dan struktur tadi. Nah, apa pembenahan? Coba bayangkan Bapak-Bapak nih di bidang eksekutif, kita ciptakan mahkamah pertimbangan untuk gubernur, bupati, wali kota. Isi mahkamah pertimbangan itu siapa? TTS, Tunku Tigo Sajarangan. Karena beliau-beliau itu pengawal nagari awal. Itu lahan bereskin itu ada enggak? No. Tidak ada. Kalaupun ada hanya sekadar basa-basi lah permintaan. Ikut distrukturkan di eksekutif. Inilah DIM itu sebenarnya. Jadi fungsi revitalisasi Tunku Tigo Sajarangan itu tampak di eksekutif. Nah, lanjut. Mbak Apollo di legislatif. Di legislatif, kita harus menciptakan bukan hanya DPRD yang secara struktur kenegaraan saja, tetapi ada Dewan Perwakilan Tigo Tunku Sajarangan di provinsi, kabupaten, dan kota. Luar biasa ini. Inilah pengawal nanti, pengawal masyarakat awal, pengawal ABS SPK. Kemudian yudikatifnya ada sekarang kemarin kan banyak tuh, tidak tantung sewujud. Yang hukum adat, hukum apa nggak jaleh, lah jaleh dihukum adat, dibela hukum negara. Harus ada kepastian di sini, hukum adat dan Islam. Walaupun di dalam nanti celek gambar kode sekalian, walaupun ada nanti barangkali kombinasi atau apa? Ada dua kasus yang misalnya ada hukum negaranya, ada hukum adatnya. Begitu juga dari segi hukum negara ada, tapi hukum adat dan hukum negara harus eksis di Minangkabau. Nah, kalau tadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini disiapkan orang mujahid dari TTS Tunku Tigo Sajarangan. Ambo coba bandandai Pak, ambo hitung gua Pak. Ambo hitung tapi barusan aja ambo hitung gua. Kalau misalnya di Jawa ada provinsi Cie, kota dan kabupaten ada sekitar 9 balai, berarti 20 kesadonya. Kalau untuk eksekutif
yang tadi taruh di mahkamah itu, anggaplah 5 balai orang di mahkamah di mahkamah. Coba lihat balik halaman 9 Pak Hos. Nih. Di mahkamah pertimbangan itu, anggaplah 5 balai orang mewakili TTS, tungku 3 sajaran. Nah, kau menjelaskan cek lihat. Di dalam IKOPO ada lo wakil dari Mentawai di provinsi, khusus di provinsi. Nah, anggaplah 5 balai orang. Kalau misalnya di eksekutif itu ada 20 nanti, karena memang ada gubernur, ada bupati, wali kota, 20 kesado dikali 25 balai orang, itulah 300 TTS Pak dibutuhkan di situ. 300 tungku 3 saja kan. 300 alim ulama, nenek mama dan jadi pandai dibutuhkan di situ di eksekutif saja. Nah, coba balik ke halaman yang selanjutnya, Bang. Nah, yang legislatif itu kalau Betong tadi, kalau misalnya di legislatif itu di Dewan Perwakilan TTS dibutuhkan di kota dan kabupaten itu sampai 10 orang saja, dikali 20 sudah 800 orang dibutuhkan nenek mama, alim ulama, jadi pandai sebagai pengawal adat, pengawal masyarakat Minangkabau. Begitu di yudikatif, anggaplah 10 orang di setiap kabupaten ini, dikali 20, 200 tungku 3 saja. Kalau mau total kesadaran berapa yang dibutuhkan nih? Dibutuhkan 1.300 minimal ya, 1.300 tungku 3 sajarangan yang berasal dari unsur alim ulama, nenek mama, dan jadi pandai. Coba bayangkan beliau-beliau yang 1.300 ini adalah bapak-bapak sekalian. Mujahid-mujahid awak yang akan mempertaruhkan dirinya, memperjuangkan ABSDSK dan Minangkabau dan di. Ya. Kemudian ini posisi sangat terhormat. Nah, ini posisi yang terhormat. Ini bukan main-main nih. Dalam itu baru struktur. Nah, coba bayangkan bapak-bapak sekalian, kalau ada nenek mama yang tidak setuju kok, kalau ada alim ulama tidak setuju, jadi pandai tidak setuju, ambo hilang ke ambo tuh. Alasan tidak setuju. Itu adalah posisi-posisi penting yang harus mereka pertaruhkan. Jangan di kota sekolah di sekolah agama, cuma aja dia di Kementerian Agama saja kerja di dinas keagamaan. Ya pun. Tapi di situ lah, di eksekutif, legislatif, yudikatif ada roomnya untuk nenek mama, alim ulama dan jadi pandai. Lanjut. Nah, kemudian segi ekonomi. Ambo sengaja tulis itu. Program keempat itu ekonomi dengan afirmasi TTS dan ektor dan society ektor. Afirmasi itu ada keberpihakan. Keberpihakan. Ya. Misalnya siko, afirmasi yang pertama itu ada permodalan perbankan microfinance. Kemudian mobilisasi bisnis unggulan UMKM. Karena dia kan hampir 100% UMKM. Nah, coba bayangkan kalau yang maju nanti memajukan permodalan dari TTS, unsur TTS, 3 tubuh sajarangan. Makanya Ambo ingin sampaikan dulu sebelumnya, Ambo lupa menyampaikan Bapak sekalian, TTS kok harus ada database-nya yang luar biasa oleh dia. Nah, begitu mereka majukan ke pemerintah, kami majukan permodalan ke bank atau ke pemerintah atau kemanapun juga dana usaha. Itu dijadikan afirmasi yang diutamakan itu. Jangan disisihkan serupa kini. Kalau disisihkan nenek mama TTS itu, kok akibatnya gini? Kewibawaan tidak ada. Nah, kemudian lanjut. Sebentar dulu. Sebentar, balik. Nah, bisnis unggulan. Kemudian linkage bisnis. Ini semuanya nanti dengan afirmasi. Kemudian hasil bumi unggulan seperti gambir, coklat, karet, kelapa, dan semacam. Revitalisasi tanah ulayat. Nah, ini yang sering diplesetin orang-orang yang tidak paham. Revitalisasi tanah ulayan ini yang berjalan Bapak sekalian. Kenapa dikaitkan investasi? Ambo pernah survei tentang ekonomi di Cina. Ambo pernah jadi tamu juga waktu itu sebagai magang di Minister of Finance di Cina. Nah, Ambo kaget di situ. Begitu Ambo cari seluruh tanah itu milik negara, Ambo refleksikan ke Minang. Hampir sebagian tanah di awak milik wilayah. Nah, hampir sama treatmentnya. Di Cina itu dijadikan itu bahan penyertaan. Kalau ada investasi, investor masuklah ke penyertaan itu. Artinya apa? Dari penghasilan, dari profit dari perusahaan itu, mereka udah dapat 50% itu untuk pemerintah. Itu sebabnya kenapa Cina itu luar biasa pertumbuhan sampai 10% bertahun-tahun. Nah, awak nggak ngerti itu. Di Minang bisa kita terapkan.
tanah ulayat awak tuh kita masukkan ke penyertaan. Jadi awak tidak kehilangan hak. Nanti begitu selesai proyeknya di situ, tanah tuh balik ke awak balik. Awak dapat hasilnya untuk kemakmuran anak keponakan awak, untuk kemakmuran TTS sendiri. Itu yang harus dipahami mana. Jangan selama kok di Minang itu selalu dijadikan alasan penyebab tanah ulayat investasi tidak masuk gara-gara tanah ulayat. Itu suatu alasan yang sangat-sangat tidak paham itu. Itu tidak mengerti ekonomi politik orang seperti itu. Ambo banyak sekali mendengar di Minang. Nah, kemudian pertambangan sama pelakuan. Nah, kemudian siswa zakat itu nanti kalau sudah berdiri DIM, Ambo hakul yakin seluruh perantau Minang itu akan menyerahkan zakatnya itu siswanya zakat, infak, sedekah dan wakafnya itu ke ranah ke DIM, ke Minangkabau. Hakul yakin Ambo itu. Karena mereka percaya bahwa itu akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan Minangkabau. Kemudian gebu dan ranah ini juga akan kita tingkatkan sebagai sumber dana. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah digitalisasi ekonomi sesuai sektor. Nah, ini harus dipahami oleh nini mama, alim ulama, jangan alergi dengan digitalisasi. Ini suatu hal realitas yang kita hadapi. Ini adalah lambang kemajuan saat ini. Dan ternyata di bidang digital ini yang mayoritas di Indonesia itu orang Minang semua kok. Carilah Bukalapak, carilah apa tuh sekolahan itu. Nah, itu anak-anak Minang satunya. Mayoritas anak Minang yang mengembangkan tentang digital mayoritas. Nah, nanti kita wadahi itu kalau kembangkan anak-anak lebih lanjut. Lanjut dulu. Nah, biar capek. Tadi apa terakhir sebelum ini apa tadi, Pak? Oh, pendidikan dulu ya, pendidikan. Nah, pendidikan. Inilah keprihatinan awak. Pendidikan itu harus dengan afirmasi. Sektor juga. Pendidikan itu luar biasa. Di sekolah masuk pendidikan adat, pendidikan agama harus jadi primer. Bukan hanya pelengkap. Makanya harus disiapkan. Sepupu kami di Jawa, Pak. Cucu ambo, Pak. Dapat nilai patang randah mana cuma bahasa Jawa. Ya orang Minang disuruh bahasa Jawa itu bingung ya. Nah, itu wajib. Di Minang ada nggak seperti itu? Nah, kita harus kembangkan tuh. Harus ada literasinya, bikinlah buku sebanyak-banyaknya tentang budaya Minang, tentang agama. Harus diperkuat. Nah, pengajarnya harus juga pengajar yang berkompeten. Dikembangkan itu. Sehingga kebanggaan generasi muda itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini pendidikan barangkali banyak yang bisa dibahas nanti. Silakan lanjut. Nah, ini Ambo bacakan itu parameter kesuksesan DIM. Kesuksesan DIM ditentukan oleh kesuksesan revitalisasi Tunku Tigo Sajarana TTS dan Nagari. Apabila revitalisasi dimaksud gagal, maka DIM juga gagal. Nah, ini Ambo berani mengatakan itu. Kenapa? Nah, lihat parameternya. Parameter pertama, memperkuat ABS-SBK dan sistem material. Parameter kedua, memperkuat ikatan keluarga. Parameter ketiga, memperkuat kaderisasi generasi muda dan selanjutnya. Akhlak dan segala macam. Memperkuat melindungi harta pusako. Memperkuat sistem ekonomi. Memperkuat sistem pemerintah dan politik. Memperkuat sinergitas dengan NKRI. Jadi tidak ada itu kalimat bahwa NKRI itu tidak. Jadi ya, Ambo ingin gambarkan sedikit dengan kenapa ini dasar khususnya. Selama itu awak selalu terpaku dengan kalimat adat selingkah nagari. Kenapa? Itu bisa saja, tidak apa-apa, positif itu. Tapi coba bayangkan oleh Bapak sekalian, adat selingkah nagari stop. Hanya di situ saja. Makanya tolong pahami, aku coba teliti sederhana kok. Makanya orang Belanda penjajah waktu itu, dia sangat mendukung adat selingkah nagari. Kenapa? Itu adalah proyek yang tidak perlu mereka ciptakan, udah jadi divide et impera itu. Kenapa? Kekuatan itu hanya di nagari, isu hanya di nagari. Maka di Minang itu sering terjadi perang nagari malam Belanda. Perang Kamang itu nagari Kamang. Nagari sebelah Kamang satu enggak? Mencigok-cigok saja. Manggopo itu nagari Manggopo. Yang lain satu enggak? Pembelian satu-satu seketik.
Artinya apa? Belanda senang, cukup mengirim cuma 50 orang, selesai itu perang. Jadi bukan perang Minangkabau yang tampil sebenarnya. Karena itu tadi, karena antara Nagari dan KT itu tidak ada wujud. Nah, itu yang harus kita kembangkan dari kenapa TTS itu berada di legislatif, berada di eksekutif, berada di yudikatif, supaya ada isu KT. Di adat Selika Nagari, TTS Nagari itu sangat-sangat terlindungi di situ. Nah, dari hasil penelitian Ambo juga, kenapa TTS itu tidak berfungsi selama ini? Pertama adalah kenapa? Pertama, karena rendahnya pendidikan. Yang kedua, kurangnya ekonomi. Yang ketiga, masalah karakter. Nah, ini tolong jadi perhatian awak. 3 tugu sejarangan itu harus diberikan pendidikan yang cukup. Jangan serupunan banyak kejadian. Datang anak kemenakan dari rantau, sarjana ke Sedoni. Bikola duduk saya nenek mama awak datuk awak kori enggak tua tu, bapak kain saruang. Enggak bisa mengecek lagi. Karena memang tidak levelnya dengan anak kemenakannya. Malah maka minta rokok boleh itu. Alih ada beli rokok ambo wah. Di Mawi bawah itu akan muncul kalau tingkat ekonomi seperti itu, tingkat pendidikan seperti itu. Begitu juga ekonomi. Jadi itulah tujuan pertama tadi kenapa seluruhnya TTS itu ada keberpihakan ekonomi, keberpihakan pendidikan, keberpihakan struktur untuk mengangkat marwah TTS itu. Begitu TTS terangkat marwahnya, insya Allah anak kemenakan pun akan tumbuh dengan baik. Itu kuncinya. Nah, jadi Ambo yakin insya Allah dalam 10-15 tahun akan muncul Hamka, Nasir, Hatta, dan segala macam Sultan Syarif, Tan Melaka, Rasulullah akan muncul lagi, akan menghiasi sejarah Minangkabau kalau DIM ini bisa dilaksanakan secara konsisten. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah ini tidak perlu Ambo bahas. Isu bagalau seputar DIM. Ini Ambo catat untuk pengetahuan saja. Ada yang mengatakan DIM mengancam NKRI. Terbukti tadi kan tidak ada, kita sinergitas dengan NKRI. Nah, kemudian DIM memiliki agenda terselubung, tidak sangat terbuka kok. Kamu katakan di awal tadi, DIM ini adalah partner pemerintah daerah. BP2 DIM ini. Yang inti nanti pemerintah daerah itu lagi sosialisasi ke masyarakat di wilayahnya. DIM hanya membantu. Nah, kemudian apa? DIM lahir prematur. Ini yang paling luar biasa kalimat ini. Lahir prematur gimana? Orang baru menyiapkan naskah akademik, tidak dipublish sama sekali. Kalau misalnya disampaikan itu orang mendebak-debak saja kebanyakan. Yang Ambo ketahui ya. Kemudian yang keempat, DIM hanya keinginan rantau, tidak didukung oleh ranah. Ini salah sekali. Ternyata ketua DIM itu, ketua selama itu adalah ketua LKAM. Bapak Sayuti Datuk apa bulan Datuk Betua apa lupa ya. Bapak M Sayuti tokoh awak di Minangkabau. Bang. Datuk Rajo Pangulu. Datuk Rajo Pangulu. Itu orang yang sangat luar biasa. Beliau itu bekerja keras untuk mendukung. Jadi bukan ada itu. Rantau dan ranah itu sangat-sangat bersinergi. Kami di Rantau kok cuma membantu menyiapkan itu. Menyiapkan naskah akademik dan naskah undang-undang DIM. Kemudian radikalisme. Nah, ini yang bingung, radikal dari mana? Kita kembali ke dasar awal. Kembali kepada kearifan lokal awak. Kembali kekuatan adat dan agama awak untuk memperkuat anak cucu awak ke depan yang telah terpuruk sekarang sejak puluhan tahun. Apakah itu radikal? Pikirkan itu. Kemudian lanjutnya, langkah mundur meruntuhkan adat dan agama. Ini yang Ambo sangat-sangat kecewa sekali dengan kalimat ini. Langkah mundur di mana? Kita mau revitalisasi adat dan agama kok. Ekonominya, pendidikannya, semua anak cucunya akan kita kembangkan dengan struktur tadi. Lalu nado dimaju oleh struktur suku tadi. Ada sampai duduknya di TTS itu ada seluruh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian yang sakit itu apa? Itu upaya sekuler dan liberal. Yang mau kecek kan itu anti sekuler dan anti liberal. Bukan sekuler dan liberal, itu bagaimana cara berpikirnya orang ini. Ini kita kembali ke adat dan agama awak, kembali memperkuat kekuatan kearifan lokal awak, masa dikatakan sekuler? Kalau anti sekuler dan anti liberal dia. Kenapa? Sekuler dan liberal tidak ada ruangnya di Minangkabau. Tidak ada ruang sama sekali. Karena kita apa?
Adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Liberal, tidak ada ruang karena kita komunal. Apa kelompok kok. Bukan individual serupa di Amerika, tidak. Nah, jadi tolong yang ikut tolong dipahami oleh Bapak sekalian, oleh Bapak Buya-buyawa, oleh alim ulama atau Cik Panewa. Saya lanjut. Nah, itu ambo kalau penutup kuat, tapi ambo ingin tegaskan bana kawan sekalian. Ambo bacokan itu. Kunci sukses ya. Kok kerajuan bana. Kok indak tinggalkan bana. Ini dulu Bapak ambo kok menjalihkan bana kambo. Setiap ambo kerajo ambo ditekan dia jalihkan prinsip kerajo daripada orang tua ambo. Kok kerajuan bana. Kok indak tinggalkan bana. Itu perlu awak pikirkan bersama. Satu-satu dengan bana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Iramadi Irja penjelasannya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya Bang. Silakan. Mungkin kita masuk ke pemateri yang ketiga dulu ya Bang. Pak Taswem Tarib. Pak Taswem bisa tes suaranya Pak? Bisa dengar. Assalamualaikum. Bisa Pak, bisa. Baik, oke. Ya lanjut Pak Taswem. Oke. Lagi di jalan hati-hati Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengurus Daram, Ketua Umum PD, Sehat, dan rekan-rekan sadonya, mohon maaf, ambo sedang di jalan. Jadi mungkin apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ira itu udah sangat komprehensif. Cuman ambo sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan Pak Ira. Kalau ini pertama Anda berbicara soal landasan filosofis saja. Bisa didengar ya suara ambo? Bisa Pak Taswem. Bisa. Ini ada screennya nih Pak, latar belakang pembentukan daerah istimewa Minangkabau. Ini udah sebagian besar telah disampaikan oleh Pak Iramadi. Jadi kalau bisa berhenti dulu mobilnya. Bicara soal landasan bagus tuh. Ambo bicara soal landasan yuridis. Kita stop dulu mobil, enggak sinyal nggak bagus. Cari parkir dulu Pak Taswem. Cari parkir gitu, karena sinyal nggak stabil. Mungkin sinyal itu kalau di videoin kurang bagus, suaranya saja dengar. Mungkin suaranya aja dulu. Oke sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ulang sekali lagi, ambo berhenti. Lanjut. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ira itu sebenarnya komprehensif dan cukup. Cuma hanya menambahkan saja tentang landasan yuridis saja. Karena kalau disampaikan apa yang ambo disampaikan kini itu banyak banget. Mungkin bisa habis waktu nanti berjam-jam. Pertama, landasan yuridis adalah ambo bicarakan kenapa perlu landasan yuridis itu. Nah, ini yang perlu kita apakan bersama-sama. Ya kan? Pertama kita menyatakan bahwa dasar yuridis itu terdiri dari dasar yuridis segi formil dan dasar yuridis dari segi material. Nah, ini yang selama ini mungkin kita lupa, banyak menyatakan bahwa kan udah ada undang-undang dasar pasal 8 Balai huruf B. Kenapa harus dibuat undang-undangnya? Di sinilah kita berbicara di situ. Tadi sudah dijalekan oleh Pak Ira itu sudah lengkap, ya kan? Jadi kita lihat di situ bahwa dari segi formilnya, landasan itu formil itu adalah berasal dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini kita berbicara soal dengan adanya undang-undang nantinya, undang DIM, itu kita diberikan satu kewenangan. Kewenangan melaksanakan aturan-aturan ABS SBK tersebut. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Udah ada undang-undang dasar, ngapain lagi dibikin DIM? DIM itu kita bikin berdasarkan undang-undang untuk pelaksanaan daripada undang-undang dasar tersebut. Ya. Kemudian kita lihat pemberian otonomi kepada pemerintah sudah menjadi bagian dari rangkaian gagasan dari mulai para pendiri. Jadi kita ini bukan keluar dari negara pun tidak, malah kita tadi oleh Pak Ira sudah menyatakan bahwa kita ini mitra, menyebutkan satu sinergitas yang ada di dalam negara ini.
Ini yang mungkin perlu Ambo sampaikan dengan tegas bahwa kita itu dari istimewa itu justru keistimewaan yang ada di Sumatera Barat itulah di Minangkabau itulah kita buatkan dalam satu aturan hukum yang jaleh. Dan tadi udah dijelaskan oleh Pak Ira secara garis besar dan secara menyeluruh, ya kan? Makanya kita ada bermacam-macam keistimewaan. Kita kan gunanya adalah untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Jadi kita ini bagian daripada negara Indonesia. Tolong lihat kita tidak tadi ada mau ketaatan radikal lah segala macam. Itu jauh sekali karena dasar kita kan ABS SBK. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita lihat sini. Negara ekonomi merupakan satu yang memerlukan dasar untuk memerlukan berbagai kekhasan. Nah, ya, negara yang menjadi perekat kebangsaan yang satu memerlukan dasar untuk memadukan berbagai kekhasan masyarakat Indonesia. Nah, di situ kita masuk. Di situ kita masuk bahwa kekhasan di dalam negara Indonesia itu sangat banyak. Nah, khusus untuk Minang, nah kita berlebih ya. Banyak sekali yang kita lihat di sini, ya kan. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar, kita mempunyai kekhasan sendiri. Nah, ini merupakan saripati filsafat kebangsaan kita. Nah, ini yang kita lihat bersama-sama bahwa apa yang ada di Sumatera Barat itu adalah satu hal yang perlu kita selesaikan bersama. Kemudian kalau kita lihat ya, di dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 39 tentang HAM itu dinyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas negara hukum. Nah, di sini tetap dihormati bukan berarti kita diam saja dengan Undang-Undang Dasar, perlu diwujudkan dalam satu aturan hukum. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ira, bagaimana kita melaksanakan pasal 18 huruf B itu kalau tidak ada suatu wadah yang jelas. Nah, di sini perlunya kita membentuk DIM. Dan ini juga diatur oleh pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Nah, di sini kita bisa masuk juga. Kemudian kalau kita lihat lagi, dalam menjabarkan sila persatuan, pasal 18 sebelum diamankan memberikan keistimewaan kepada daerah besar dan kecil yang memiliki hak asal usul, ya, yang memiliki hak asal usul. Nah, kita ini dari awal itu udah punya hak asal usul. Sebagai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi tadi ada yang tanya, kan udah ada Undang-Undang Dasar. Kenapa dibuat lagi DIM? Ya, Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa ditetapkan dengan undang-undang. Di situ diberikan kewenangan kepada DIM nantinya untuk melaksanakan ABS SBK. Ya. Masih bisa didengar apa sampaikan? Bisa, Bang. Bisa. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi hak asal usul dan daerah-daerah yang bersifat istimewa, kita lihat penjelasan pasal 18. Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 desa baik di Jawa, Bali, dan negeri di Minangkabau. Dusun, marga di Palembang. Daerah itu mempunyai susunan asli, ya kan? Nah, mengingat hal-hal tersebut, maka keistimewaan itu ada dasarnya pasal 18 huruf B ayat 1 dan ayat 2. Nah, di sekolah kita mencari bahwa tadi yang mau jalankan tadi bahwa di dalam membuat satu aturan itu harus dilindungi dengan undang-undang. Jadi inilah perlunya kita membuat daftar daerah istimewa. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, nah itu kan dengan kita namanya nagari. Kita nagari, sini desa, jadi tidak sinkron. Nah, kita meletakkan hak istimewa itu guna mensinkronkan, mensinergikan antara peraturan yang kita sebut dengan kearifan lokal kita dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi dari situ kita lihat bahwa hak atas jasa budaya nasional masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan hak bawaan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
Jadi perlu dia ambil dalihkan risiko bahwa sistem kegerbatan matrilineal atau kita dasarkan pada falsafah ABS-SDK tersebut itu merupakan dan dijelaskan namanya dengan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan negara Indonesia. Jadi sistem kita itu sebetulnya bagus, tapi di dalam kita menyediakan kesetaraan di dalam negara Republik Indonesia. Kemudian kita lihat Suaranya sekarang. kok nggak kedengaran ya? Halo. Ya Pak, Lanjut. suaranya jelas. Suaranya nggak jelas. Iya, bisa di jalan. Udah berhenti, udah di jalan. Ya jelas Pak, lanjutkan Pak. Jelas Pak, di sini jelas kok. Mungkin di sini yang lain Oke. kurang. Lanjut. Jadi kalau kita lihat ya, kita memakai alam takabang jadi guru. Nah, kita kan yang telah dinyatakan sebagai identitas budaya masyarakat adat Minangkabau itu wajib dihormati, dilindungi oleh negara. Itu mana? Itu ada Undang Dasar 45 yang menyatakan gitu. Kalau itu karena penjelasan dari pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 399 tentang HAM itu ternyata belum ada aturan pelaksanaan dari tersebut. Nah, di sini kita masuk, Pak. Di sini kita masuk DIM itu karena tidak ada aturan pelaksanaannya. Walaupun kita identitas budaya kita diakui, dihormati, dilindungi, tapi alun-ado undang-undang untuk pelaksanaannya. Nah, jadi dengan itu bagaimana caranya kita melaksanakan hak wilayah kita, bagaimana kita melaksanakan adat budaya kita, harus ada aturan hukumnya. Aturan hukumnya itu dimungkinkan dengan pasal 18 dan itu gunanya kita berbentuk suatu daerah istimewa. Jadi kalau mau saya lihat kita tuh banyak ada 3 hal pokok yang udah membuat kita ini sebagai daerah istimewa. Nah, untuk etnis Minangkabau kita lihat, sistem kekerabatan matrilineal ini merupakan satu-satunya sistem kerabatan yang masih eksis di muka bumi ini. Itu luar biasa. Baru satu-satunya. Ya. Sesuai dengan Undang Dasar itu kita lihat bahwa NKRI adalah negara hukum. Nah, Bapak-bapak Sadonyo, maka aturan-aturan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan hukum positif. Jadi tadi ada nanya, kan udah dalam Undang Dasar 45, udah ada pasal pembalik. Tapi kita nyatakan di sini dalam pasal 1 itu menyatakan aturan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk aturan hukum positif. Jadi apa yang disampaikan dari Pak Ira tadi, sadonya itu harus di dalam bentuk hukum positif. Hukum positif yang wadahnya bagaimana? Itu adalah daerah istimewa Minangkabau. Situ Pak. Kemudian kita mencari lagi bahwa sistem kekerabatan ya, matrilineal kita ini menjadikan masyarakat etnis Minangkabau mempunyai ciri budaya tersendiri dan masih berlaku. Masih bisa dengar ya? Masih berlaku serta ditaati oleh masyarakat adat Minangkabau sampai saat ini. Ya kan? Dimanapun berada, baik yang berada di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat, bahkan di luar negeri, masih dijalankan. Nah, untuk mengatur sistem tersebut, sesuai dengan sistem bentuk dasar bentuk undang, maka diperlukan suatu bentuk aturan yang mengakomodir aturan-aturan budaya, wilayah, dan hak-hak adat lainnya. Bentuk aturan tersebut berada dalam suatu provinsi yang khusus. Nah, ini Pak inti tadinya, Pak. Jadi bentuk aturan itu harus dalam bentuk suatu provinsi yang khusus karena kita ini negara hukum. Jadi kita bukan negara federal, bukan negara liberal, bukan. Kita ini negara hukum. Jadi sini menyatakan bahwa harus dibentuk di dalam satu dalam bentuk provinsi yang ada sekarang. Jadi sekarang yang ada provinsi kita itu belum mengakomodir apa yang diinginkan oleh orang awak. Kemudian kalau kita lihat lagi di samping itu perubahan Undang-Undang Dasar itu yang tersebut tuh kita udah ada dilindungi dengan pasal 18 itu. Isinya antara lain kita lihat negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini merupakan satu hal yang hilang. Lanjut Pak. Dengar. Ya? Dengar. Lanjut Pak, bagus. Bagus suaranya. Abu hilang timbul sih kok.
Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ketentuan yang di dalam pasal pembalai huruf B tersebut itu mendukung keberadaan berbagai aturan permintaan yang bersifat khusus atau istimewa. Nah, ini yang kita buat ini. Ini yang kita inginkan. Jadi itu pasal pembalai huruf B itu kita ambil sebagai patokan landasannya. Dan bagaimananya itu udah dijelaskan oleh Pak Ira tadi, ya kan? Contoh kita lihat segini. Satuan permintaan bersifat khusus adalah daerah khusus ibu kota, DKI, Yogyakarta, Aceh. Nah, prinsip itulah menjadi landasan yuridis dalam pengajuan rancangan undang-undang tentang daerah istimewa Minangkabau. Jadi sambil jalan itu, Ambo mohon maaf karena tidak bisa berkontribusi yang bagus. Nah, namun apa yang mau sampaikan sebentar itu adalah merupakan landasan yuridis. Bahwa caranya kita mewujudkan cita-cita DIM ini yang tadi telah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ira. Mungkin Ambo hanya bisa sampai di sini dulu, tapi nanti Ambo akan menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Taswem Tarib sudah memberikan penjelasan di sisi hukum untuk berdirinya DIM. Untuk sedikit info bahwa Pak Taswem Tarib ini dulu pernah menjadi kepala Menkumham Sumatera Barat. Nah, beliau insya Allah bisa membantu banyak ya. Terus Ustadz Doni, sekarang waktu sampai jam berapa Ustadz Doni? Diperpanjang bisa tadi ya? Bisa diperpanjang, bisa. Sampai jam berapa kita? Maksimal sampai 11.30, nanti menyesuaikan dengan BP2 DIM-nya saja. Oke. Jadi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya? Atau ada tanggapan dulu dari Daram mungkin Ustadz Doni? Mungkin dari Ketum memberikan tanggapan, Sarantan? Ya, itu ada, betul. Itu ada Ustadz Fikri Bareno juga ini tangannya itu. Mungkin dari Pak Ketum dulu. Silahkan Pak Ketum, Dr. Eva Henry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan kajian sesi pertama oleh Buya Fikri Bareno tentang fikih muamalah. Dan alhamdulillah juga kita juga sudah mendengarkan paparan yang menarik yang membuka cakrawala kita, yang mendorong kita untuk berpikir tentang perencanaan pembentukan DIM oleh narasumber yang insya Allah pakar di bidangnya. Untuk itu saya sebagai Ketua Umum Daerah Minang memberikan fasilitas ya kepada kita bersama untuk duduk bersama ya berdiskusi membicarakan hal yang baik-baik itu. Untuk itu sebagai Ketua Umum Daerah Minang memberikan fasilitas begitu pula waktu kepada kita semuanya. Ambo hanya membuka peluang kepada angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai untuk berdiskusi. Diskusi pertama tadi selesai tentang fikih muamalah. Kini kita khususkan lagi diskusi kita tentang pembentukan DIMKO yang tadi dipaparkan oleh narasumber tadi itu. Untuk itu mungkin kiranya dari Daram meminta kepada Buya Alfi Saniago untuk memberikan sedikit pengarahannya. Silakan seketik Buya Alfi Saniago. Beliau Ketua Penasihat Daram. Ya. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
saya sudah mendengarkan konsep daripada apa yang disampaikan oleh yang dikutip oleh sahabat saya Profesor Mansur, ya, dan ini sangat-sangat bagus sekali, ya, dan kita, saya kira dalam dukung ini, ya, Minang itu harus menjadi daerah istimewa, gitu, ya, dan TTS itu merupakan identitas orang Minang. Tigo Tungku Sejarangan itu harus menjadi identitas. Ya. Dan oleh sebab itu saya melihat di dalam saya mendengarkan tadi ini sangat syarat dengan itu, insya Allah. Ya, oleh sebab itu saya kira kita dukung, ya, dan setiap kita juga harus merasa punya kepedulian untuk agar rencana ini bisa tercapai, bisa diterima, ya, dan kalau ada pun paham-paham yang orang-orang yang mungkin salah memahaminya, ya, kita coba meluruskannya. Ya, Minang adalah negara yang sangat kental dengan keislamannya. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan itu. Dan selama ini luar biasa saya kira. Yang terakhir lah misalnya ketika Dignas, ya, mengeluarkan keputusan menteri, ya, yang merencanakan itu bahwa untuk melarang, ya, bahwa siswa-siswa memakai jilbab, ya, dan itu ranah Minang itu tidak bisa menerimanya karena dan oleh sebab itu tapi Kepmen waktu itu menetapkan ini sudah keputusan, tidak bisa harus dilaksanakan. Kalau begitu nanti Minang nanti akan diancam untuk bahwa nanti mungkin biaya pendidikannya akan terancam. Orang Minang tidak takut dengan biaya, dan Minang menjawabnya, kami bukan persoalan duit, kami tidak takut dengan Anda tidak memberi kami biaya pun tidak ada. Nah, kita pengen, ya, bahwa Minang itu dalam hal-hal agama itu harus sangat sensitif sekali. Ya, dan jujur saja, ya, Minang ini merasa sangat terangkat ketika Buya Anwar Abbas itu memberikan kritik kepada Jokowi. Masya Allah, itu luar biasa, itu belum pernah terjadi. Ini beliau itu orang yang sangat tidak pernah merasa takut untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Nah, itu wataknya orang Minang, walaupun berbeda dengan orang lain, ya, tetapi kalau itu benar dia akan sampaikan. Ya, nah, dan saya kira ini perlu kita tunjukkan bahwa Minang itu memang layak untuk menjadi daerah istimewa, dan kita tunjukkan identitas kita bahwa Minang itu, ya, memang betul TTS, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, ya, adat Sarak mengatur, adat memakai itu betul-betul tampak dalam sikap hidup orang Minang. Nah, ini yang saya kira. Oleh sebab itu saya juga menginikan, ya, sebentar lagi mungkin kita akan terlepas sedikit, tapi perlu saya sampaikan ini, saya himbau mumpung ada kesempatan, ya, sebentar lagi tanggal 25 Desember akan ada perayaan Natal. Oleh sebab itu selagi seorang orang Minang kita jangan mengucapkan selamat Natal karena haram hukumnya. Ya, Buya Hamka mempertaruhkan dahulu jabatan sebagai Ketua Umum MUI, bahwa dahulu Soekarno memberikan dua pilihan, apakah akan menarik fatwa MUI sebagai mengharamkan ucapan selamat Natal, ataukah akan terus tapi masuk penjara. Tidak mencabutnya tapi masuk penjara. Buya Hamka lebih memilih untuk masuk penjara. Nah, begitu orang Minang itu akidahnya sangat kokoh. Ya, kalau dikatakan tadi orang Minang dituduh sebagai ini radikal. Radikal itu yang seperti apa yang radikal? Kalau dalam agama radikal itu memang harus demikian.
Ya, radikal itu berasal dari kata radik. Radik itu artinya urat. Ya, urat artinya akar gitu. Jadi Islam yang radikal itu adalah Islam yang berurat dan berakar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seorang mahasiswa juga harus radikal. Dia harus sampai kepada akar-akar ilmu yang digalinya itu. Nah, sekarang radikal itu, orang yang radikal itu dianggap itu orang yang teroris, yang dikaitkan dengan radikal apa dan segala macam itu. Ya, Islam tidak ada yang teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan akan membunuh seorang manusia, membunuh seekor semut pun ya diharamkan kalau tidak ada alasannya. Nah, saya kira saya sangat mendukung selaku Ketua Dewan Penasehat Rantau Minang, sebagaimana tadi yang Ketua Umum sampaikan, kita mendukung dan kita perlu dukung program ini. Apa yang bisa kita bantu, kita siapkan waktu dan tenaga maupun pikiran dan sebagainya untuk bisa terwujud gitu. Saya kira terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Alfi Saniago sebagai Ketua Penasihat dari DPP Daerah Rantau Minang. Sekali lagi kita katakan bahwa hari ini kita baru menerima penjelasan pemaparan dari konsep BP2DIM kepada Daram dan kepada peserta yang hadir hari ini. Tentu nanti semua paparan itu kita kumpulkan semuanya dan kita tinjau pula dari pendapat-pendapat yang lain, dan tentu nanti Daram akan duduk bersama pula dengan DPP-nya, Dewan Pembinanya, Dewan Penasihatnya, Dewan Pakarnya, Dewan Pengawasnya, duduk bersama. Kalau nanti sudah saciuk bak ayam, sadan ciang bak basi, tentu nanti Daram mungkin pernyataan. Nah, tentu sebelum itu dibikin, jangan sampai ada kesan nanti, ini pernyataan Daram kah atau ketua umum kah? Ini beda nanti, ya. Untuk itu, kepada bapak-bapak, ya narasumber, pengurus BP2DIM, dan kita semuanya, tentu kita balambek-lambek tapi pasti. Nah itu Pak ya. Jadi Ambo sebagai ketum nanti jangan ada kesan nanti, ikut pendapat ketua umum kah atau pendapat Daramnya. Nah ini, kalau pendapat Daram, tentu nanti Daram akan duduk bersama lagi, merapatkan khusus tentang ini. Ya, Daram punya Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, pengurus DPP. Nanti insya Allah setelah saya himpun pendapat dari semua, ya dari BP2DIM dihimpun, dari pendapat lain dihimpun, dan kita akan banyak bertanya ke orang tua-tua, baik kepada nenek mama, alim ulama cerdik pandai. Nanti dengan sangat teliti, ya Daram akan musyawarah, baru Daram bikin pernyataan, begitu. Ya, jadi mungkin nanti langkah berikutnya saya lebih cenderung BP2DIM terus sebarkan informasi yang berharga ini, terus dalam rangka sosialisasi dulu, lebih sering itu Pak. Jadi saya menyarankan ya kepada para narasumber, kepada pengurus, kepada orang-orang tua kita agak bersabar, terus sampaikan program-program emas ini, ya. Daram sebagai wadah akan menampung terus. Nah, nanti akhirnya mungkin nanti kita akan offline, ya. Kita undang nanti beberapa tokoh, dari tokoh Daram berapa orang kita undang, dari BP2DIM, dari apa lagi, dari LAKM dan lain-lain, kita duduk bersama. Nah, duduk bersama untuk menyatukan pendapat. Jangan beko siapa selesai rumah toko berbunyi. Itu. Ya, selesai rumah toko berbunyi. Jadi Ambo sangat menghormati dan sangat terima kasih kepada narasumber dan arahan pendapat dari Buya Alfi sebagai ketua penasehat, dan tentu nanti kita akan duduk bersama lagi. Kemudian Daram pun duduk bersama lagi untuk mengumpulkan pendapat tadi. Kalau memang sudah saciuk bak ayam sarancang bak basi, kalau lah boleh ayat di mufakat, tentu Daram nanti akan bikin pernyataan. Ya, begitu Pak ya. Mungkin Buya Fikri Bareno
sebagai Waketum Daram, silakan diberikan waktu untuk berpendapat atau menanggapi ini. Silakan dulu. Ya, baik. Langsung, Bu ya. Langsung, Bu ya, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya telah mengikuti yang dipresentasikan Pak Dr. Iramadi Irja, Pak Taswen. Dua itu yang saya ikuti. Saya mengapresiasi itu, menurut saya hal yang luar biasa ya, untuk gagasan untuk menjadikan Minangkabau sebagai daerah istimewa. Karena ini ada hal yang bagus, karena telah kita dengar kajian secara komprehensif itu. Tinggal lagi bagaimana orang Minang itu, seperti Pak Iramadi tadi sampaikan, banyak komen-komen di media yang timbul. Itu dikarenakan kalau kita ada gagasan besar yang menyangkut masyarakat Minang kita, orang Minang itu jangan sampai ada kesan inyo indah di bawah satu gitu Pak. Jadi harus ada upaya dari panitia yang menggagas awal ini, seluruh pemuka-pemuka Tungku Tiga Sajarangan itu alim ulama cerdik pandai, kemudian pada Tungku Tiga Sajarangan alim ulama cerdik pandai, satu lagi apa tadi? Biasa aja. Itu harus memang kita dari awal-awal kita upayakan mereka itu terasa dia terlibatkan. Jadi dikomunikasikan sehingga ini hari ini Pak Irja dengan kawan-kawan sudah bagus sekali mengkomunikasikan dengan daerah Minang sehingga kita nanti ke depan bisa saling mengisi, ada kekurangan di sana sini. Kita saling melengkapi. Begitu juga untuk kepada pemuka-pemuka orang Minangnya, apakah itu kelompok ulamanya, kelompok misalkan cerdik pandainya, kemudian ahli adatnya, tentu harus dikomunikasikan sehingga mereka semua merasakan bahwa ini bukanlah hasil dari sekelompok orang saja untuk menggagas daerah istimewa Minangkabau, tetapi ini memang merupakan gagasan dia bersama, gagasan para ulama, gagasan cerdik pandai, gagasan para ahli adat dan agama. Jadi itu Pak, saya ingin sampaikan kepada tim yang hari ini, memang ini harus dikomunikasikan luas sehingga semua kelompok nantinya akan menjadi mendukung. Dan yang keduanya di samping mendukung, tentunya mungkin di sana sini ada yang perlu saling melengkapi, menambah, mengurangi, sehingga jadilah satu konsep daerah Minangkabau, daerah istimewa Minangkabau yang komprehensif, yang memang membawa untuk kemajuan Minangkabau dan bangsa Indonesia ke depan. Itu saja dari saya komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya Fikri sebagai Waketum DPP Daram. Saya terus meminta pendapat lagi. Saya kumpulkan pendapat pertama dari Daram dulu ya. Nanti setelah Daram bicara semuanya, nanti saya minta lagi ke peserta Zoom ini, yang mungkin mereka bukan pengurus Daram, tapi mereka peserta Zoom. Kita minta pendapat mereka nanti memberikan pandangan-pandangan juga. Ya, mungkin sebentar lagi. Pak Sekjen, silakan nih Pak Sekjen. Gimana komentar Pak Sekjen? Pak Buya Damilu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Buya Ketum. Dan terima kasih juga BP2 DIM telah berkenan memberikan sosialisasi ke Daram. Daram merupakan kumpulan ulama, dan untuk Daram juga penting didengar oleh DIM. Kalau melihat paparan dari Pak Ira, memang dari segala aspek lah komprehensif ya. Ditambah aja ya Pak Taswen tadi dari sisi hukum. Nah, kalau mau mencermati, kalau dikaji analisa SWOT-nya, kira-kira yang akan menghambat menjadi undang-undang dari BPDIM-nya apa, itu yang perlu kita siasati. Kemudian yang sensitif satu, Mentawai itu jangan lemah sosialisasinya, karena bisa menjadikan isu strategis, karena Mentawai kan bukan orang Minangkabau gitu kan, sedangkan namu provinsi itu daerah istimewa Minangkabau. Nah betul-betul Mentawai itu betul-betul distrategikan, jadi
tidak menjadi batu sandungan. Itu kalau kira-kira apa saran apa kira-kira yang faktor penghambat ya kalau dianalisa suatu ya. Mungkin dari segi kekuatan lah kemudian di penghambatnya kira-kira apa yang harus kita strategikan gitu kan. Supaya cita-cita DIM untuk memakmurkan atau mengangkat ABSBK, memberdayakan jiwa tugas sejarahku betul-betul terwujud. Atau mungkin bisa jadi kalau kita menangkap paparan kan dampak positif dari DIM. Ya. Barangkali ada positifnya, kira-kira ada enggak dampak negatifnya. Kita perlu kita kaji juga. Mencari contoh-contoh teladu di Islam Aceh atau di Jogja atau provinsi lain. Kira-kira apa kira dampak negatif dari seminar itu? Jadi kira seketik ulasan. Barangkali mudah-mudahan cita-cita mulia aku dapat terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Sebelum kita minta pendapat dari peserta Zoom, ini saya lihat ada Pak KRMT Ed Hadi Saputra ya. Nanti sebelum Bapak saya minta pendapatnya, sebentar lagi saya minta lagi ke dalam dulu ya. Sebentar Pak. Saya minta kepada Ustadz Ed Ad Mahmudi. Ini Ketua DPW Daram Gorontalo. Mohon memberikan pendapatnya Ustadz Mahmudi, Ketua Wilayah Daram Gorontalo. Silakan Ustadz. Oh, nggak ada? Belum aktif, Bu ya. Oh, belum aktif beliau ya. Ya, kalau nggak ada dari Daram, ini saya garis bawahi ya. Kalau secara pribadi saya tadi senang mendengarkan paparan tadi. Bagus, paparannya bagus sekali kalau pribadi ya. Namun karena kita Daram ini organisasi, tentu kita ingin bulatkan pendapat dulu di Daram ini sebelum kita bikin pernyataan keluar ya. Saya malah ingin nanti minta ke BP2DIM adakan pertemuan khusus nanti offline Pak, bukan online ya, offline ya, petinggi-petinggi BP2DIM dengan petinggi-petinggi Daram dan petinggi-petinggi dari Ninik Mamak Lim Ulama kita kumpulkan, duduk bersama gitu. Nanti untuk kedepannya, yang penting kita jangan bosan, kita sabar terus memberikan sosialisasi. Ya, itulah barangkali dari Daram atau dari Ustaz Harun nih, ada Ustaz Harun? Ustaz Harun ada pendapatnya Ustaz Harun? Nggak ada Ustaz Harun? Izin Ustaz, kamu lagi nyetir Ustaz. Oh lagi nyetir, jalan Ustaz. Oke. Boleh. Ustaz Elva. Izin Ustaz. Izin, ya, mungkin ada pendapat dari Pak Iramadim Irja, mungkin jawaban dari Sekjen Daram tadi itu kayaknya menurut Ambo perlu ada tambahan jawaban, terutama masalah mentawai dan sisi negatif misalnya gitu. Tunggu Pak Anton, kini kita minta pendapat ke Daram dulu, baru setelah itu nanti kepada Pak Irja menanggapi yang tadi, nanti baru nanti ke yang lain. Itu atur dulu ya. Ya. Satu lagi yang terakhir dari Daram, Ustadz Asrul Asy'ari, Ketua Departemen Dakwah Daram, ada pendapatnya? Ustadz Asrul? Ya, Ambo memberikan masukan dah. Lanjut saja. Belum ada masukan ya? Oke. Terima kasih Ustadz. Kalau gitu terhadap yang diberikan oleh Sekjen tadi, mohon Pak Iramadi Irja memberikan tanggapan seketik ya. Nanti setelah itu kita berikan waktu ke Pak Hadi setelah ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Buya Elva, Buya Dr. Elva. Lain terangkan sorong Pak Ton. Terangga. Menarik sekali ini masukan-masukan dari Bapak, dari Buya Elva sendiri. Tadi dari Buya Alvis Niago luar biasa sekali. Bertambah semangat Buya Alvis. Mendaka Pak Buya menyampaikan tadi itu rasa bawa tapuk Buya. Tapi tidak nampak di sekolah bertapuk Kak. Tadi indiang saya mau bertapuknya. Luar biasa sekali Buya Alvis dan sangat positif. Dan itu menambah doping buat kami itu, ya. Dan Alhamdulillah. Tadi dah ngupload di Pemda Sumatera Barat.
Amin. Amin. Mudah-mudahan kau sampai puluh ke gubernur kau ke ketua DPRD apa. Mudah-mudahan gubernur dengar. Ya, Ambo pernah sepanggung dengan beliau di Ya. Universitas Muhammadiyah. Betul. Pak Ira, Ya, Pak Beliau Ira, punya buku Ya. saya itu. Pak Ira, Ya. Zoom ini kita siarkan langsung, lihat YouTube Daram Sedunia, Ya, Pak. alhamdulillah. Jadi Dan nanti bisa diputar berkali-kali, Pak. Insya Allah, Nah, Bapak Gubernur dengar, semua ya. dengar. kebetulan kami sekarang nih Bu ya Elva, kami sedang menunggu jadwal pertemuan dengan gubernur dan juga jadwal pertemuan dengan ketua DPRD Pak Supardi. Tapi karena kebetulan barangkali mendekati akhir tahun, biasanya orang di kampung, orang dari Minang itu anggota DPRD itu kan mendekati akhir tahunnya cari Monas kan. Ya, Kalau silakan, pulang, Pak. kalau apa Ya, cari silakan, kuliah Pak, ya. pulang kampung, kalau orang dari kampungnya cari Monas ke Jakarta, ini susah mencari jadwalnya. Jadi kami sebenarnya siap ke pulang kok jauh Pak Dr. Taswen. Ambo Dr. Taswen sama Pak Profesor Masri Mansur tadi akan menghadiri pertemuan sidang pleno di DPRD Sumatera Barat. Jadi kok informasi buat Buya Alvis kok biar tambah muda Pak Buya Alvis. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Nah, Irja. kemudian tadi masukan dari Guru Ambo, Buya Fikri Bareno luar biasa. Itu memang kita akan berusaha untuk merangkul semua pihak Buya Fikri. Mungkin nanti Ambo juga ikutlah pernah waktu Buya Fikri kan undang menjadi pembicara di ranah agama politik, politik Islam gitu loh, di Al Azhar waktu itu. Tapi Ambo waktu itu tidak sempat karena padat sekali. Mungkin suatu waktu Ambo akan siapkan waktu. Begitu juga kalau misalnya Daram mengundang, Ambo baca itu lah di Daram nanti. Di luar topik kok Buya Elva ya. Iya. Kemudian yang khusus tadi permintaan untuk menjawab dari Pak Sekjen Pak Sekjen Daram, itu bagus sekali. Beliau ini seorang yang sangat konservatif, seorang hati-hati, melihat bagus sekali. Dia melihat faktor penghambat itu apa. Nah, penghambat pertama sebenarnya dari segi konseptual sebenarnya kita tidak menemukan penghambat yang benar, yang betul-betul penghambat. Tetapi pendapat pertama itu apa? Guyup awak. Nah, itu yang pertama kok Pak Sekjen. Bagaimana mengguyupkan orang Minang di ranah dan di rantau. Tapi insya Allah dengan misalnya kalau sudah diundang oleh gubernur sudah oke, kita akan total mendukung gubernur. Dan bahkan dari MUI dan Namo yakin MUI dan LKM pun akan mendukung gubernur dan semua komponen masyarakat. Nah, kemudian juga begitu kami menunggu hasil itu tuh. Pertemuan dengan gubernur, pertemuan dengan ketua DPRD sebagai pimpinan formal di Sumatera Barat. Kalau itu udah ini kita akan mencoba merangkul semua komponen Nagariawa di ranah dan di rantau. Terima kasih itu Pak. Jadi penghambat itu. Yang penghambat kedua adalah mungkin dia ikut adalah dibayangkan pula dari Ustadz Alvis tadi medan yang harus kita hadapi. Medannya apa? Bagaimanapun juga proses politiknya adalah di pusat. Nah ini Buya Elva nih Pak Alvis tadi membayangkan itu Buya Alvis. Politik di pusat ini apa enggak dengan kita? Kompatibel enggak dengan Dimiko? Nah, awak sama tahu kan bagaimana sebenarnya tekanan politik di pusat ini arahnya kemana? Mungkin arah mereka tuh kepada plural. Bukan mendukung hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh DIM kembali ke basic. Mungkin itu. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan. Dan bisa saja pada rezim sekarang awak mendapat hambatan seperti bukan Buya Alvis tadi, bisa waktu rezim selanjutnya tahun 2024 PKT. Kalau bisa ya capek kan begitu. Di hambatan itu kalau kita kalkulasikan itu. Maka tadi dalam urutan keistimewaan tadi, kenapa ABS SBK mau taruh urutan kampe? Buya Elva, untuk menghindari resistensi komunikasi politik dan juga strategi politik dari pihak-pihak yang akan kita tempuh di pusat nanti, di DPR pusat RI-nya, kemudian di pemerintah di Menkumhamnya dan segala macam nanti yang akan terlibat dalam pengajuan treatment politik ini. Jadi itu harus hati-hati kita situ. Kami sudah bahas itu dengan beberapa pakar, termasuk juga dengan Pak Buspardi Gaus. Kami sudah bahas dengan detail itu. Makanya urutan itu kami coba cermati dengan baik. Tadi itu nomor 1 tuh, Buya Elva.
Yo, ABCBSK. Kan berang lo kok ya Alvis kamu balik taruh nomor rampe itu ABCBSK. Kok mau jalankan mana tuh? Iya, Bagian iya. strategi itu ya Alvis. Iya. Betul. Oh, Apa paham gitu. Aduh, Profesor Masri Mansur kok yang berang sama-sama kuliah aja Bu ya tuh. Jadi itulah alasannya kenapa itu ditaruh di nomor rampe. Kemudian hambatan selanjutnya apalagi masalah mentawai ya, masalah mentawai tadi. Mentawai ini kalau dikatakan batu sandungan tidak. Mereka itu akan kita dengan adanya DIM ini mereka semakin istimewa. Itu konsep awal itu. Iya. Kenapa? Ya. Seluruh nanti potensi awak kok awak kembangkan untuk mengembangkan mentawai. Makanya di dalam struktur tadi di struktur tadi di eksekutif, di lembaga di Mahkamah Pertimbangan Gubernur, situ ada komponen, ada orang-orang wakil dari mentawai di dalamnya. Bukan hanya TTS. Itu bagian dari penghargaan awak kepada mereka. Di bagaimanapun dia kan satu provinsi, Jawa. Harus ada wakilnya di Mahkamah Gubernur. Di samping TTS plus, maka betul di sini plus dari wakil-wakil orang sekirai mentawai. Nah itu salah satunya. Kemudian sampai saat ini setelah kami pelajari, sampai sekarang itu tidak ada resistensi di mentawai. Mereka ya tahu persis bahwa begitu DIM itu berkembang, DIM ini bukanlah hal yang bersifat general. Contoh ABSSBK tadi. Kami situ menulis kalau Bapak baca di naskah akademik, itu sangat spesialis, bukan generalis. Artinya apa? ABSSBK itu spesialis hanya buat orang Minangkabau yang pasti Islam. Iya. Kalau enggak ABSSBK, kalau keluar dari Islam itu orang Minang itu buang sepanjang ada. Nah, jadi spesialis itu, jadi bukan generalis dengan kita memaksakan mentawai, tidak. ABSSBK itu adalah komitmen, adalah ke filsafat yang sifatnya spesialis. Itu kami tulis jelas itu di naskah akademik. Itu hambatan. Jadi insya Allah sampai saat ini hambatan-hambatan itu tidak ada. Kalau misalnya secara personal, misalnya mereka menggunakan apa itu biasa, itu dalam politik biasa. Jangan kan itu, nenek mama awak aja ada enggak setuju. Padahal kok lambo chat tahun tadi kuasa 1.300 orang kesempatannya kerajaan daripada enggak ada kerajaan kan. Dia posisi yang terhormat itu di legislatif, eksekutif dan yudikatif. 1.300 lowongan untuk apa? TTS. Alim ulama, nenek mama dan cerdik pandai. Coba bayangkan tuh berapa hebatnya nanti akan ditaruh di pemerintahan awak. Jadi kalau ada yang mengatakan awak ada diintervensi oleh pemerintahan, salah besar itu. Sangat salah besar itu. Nanti menjalankan. Mudah-mudahan ada pertanyaan ke situ nanti. Terima kasih dulu ya Buya Elva. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Iramadi Irja. Kita persilakan kepada Bapak KRMT Hadi Saputra. Mungkin beliau silakan peserta Zoom pada hari kini ikut berkontribusi pemikiran. Silakan apa pula pendapat beliau. Kita minta ke beliau mungkin seketik kenalkan diri, kemudian berikanlah pandangan. Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya Dr. Elva. Perkenalan mungkin ke sebagian ada di Zoom itu, karena sebagian besar memang pernah bertamu Jambu, terutama di DIM pun Jambu sempat beberapa kali menanggapi di acara-acaranya Zoom BP2 DIM. Dan mungkin kalau perkenalan Ambo kati di pasukuan Ambo di suku Sikumbang, Jorong Durian, Kamamudi Agam. Tapi dari Induk Bako Ambo dapet warisan tugas sebagai pemangku hukum. Dan kini di Keraton Mangku Alaman di bulan Januari Ambo menjadi patih dengan gelar Kanjeng Pangeran. Itu karena orang Gai Ambo memang asalnya dari Mangkunegaran, dari Solo. Bidang formal, Ambo mendapatkan pendidikan hukum, ekonomi, dan komunikasi itu sampai S3. Dan memang sayangnya Ambo baru pulang ke Indonesia itu sejak tahun 2003. Tapi tahun 2005, Ambo bertemu Job almarhum Pak Muhtar Naim. Beliau memaparkan di tahun 2003
sampai 2005 sampai 2006 tentang keresahan beliau terhadap perkembangan pelestarian adat terutama yang berhubungan dengan Islam di Sumatera Barat. Dan di tahun 2005 beliau menyampaikan konsep untuk daerah istimewa. Sampai hari ini, Ambo menghargai upaya-upaya yang sangat konsisten, ya kan, untuk mewujudkan itu. Cuma mohon maaf, dari sisi pribadi Ambo ataupun mungkin dari latar belakang yang Ambo dapet, Ambo tidak setuju. Ketidaksetujuan itu bisa disampaikan secara komprehensif dan lah pernah beberapa kali Ambo coba. Cuma kalau di orang awak kan cime kota mana lah. Nah, jadi balah gitu kan. Dan kebetulan 2 minggu yang lalu kita bertamu di MUI, Buya Anwar Abbas sendiri yang menyatakan bahwa itu yang ada dalam pemikiran Katik itu tuh tetap harus disampaikan, tidak boleh berhenti. Karena awak ko bayu-yo sesama awak. Jan bayu jo orang lain. Nah, dari sebab itu mungkin apa seketik sajonya buya-buya, pak-pak, angku-angku. Di Ambo adalah meletakkan keistimewaan adat ABS SBK ke adat Minangkabau yang bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah ke hukum warisan Belanda. Itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Rohnya sudah sangat berbeda. Dari pengetahuan Ambo tentang sistem hukum adat itu memang tidak tertulis. Karena keputusan-keputusan pemangku adat itu harus mencapai keadilan yang tertinggi. Yang kedua, roh antara hukum warisan kolonial yang awak adaptasikan kini itu tuh berdasarkan peraturan peralihan di Undang-Undang Dasar, itu kan memang ditujukan hanya sementara. Bah kok sampai kini tidak bisa diganti dengan undang-undang yang baru yang bisa memenuhi rohnya adat yang 36 wilayah kecek senok hogronya itu, karena memang rohnya beda. Ambo bagi contoh ciek saja. Orang bazina, ya kan? Apa sajalah namanya di awak adat awak, di agama awak itu salah. Tapi di hukum warisan kolonial, asal suka sama suka itu tidak. Jadi di sini Ambo tidak setuju karena rohnya tidak sama, gitu kan. Sudah itu kalau awak mencari ya, kalau indah ada daerah istimewa, ba'a. Kalau ada daerah istimewa, ba'a. Itu Ambo sarahan lah KPP Dudim, ya kan? Namanan lebih rancak. Tapi kalau di Ambo, kini koko kan lunado PP Dudim, ya kan? Alunado daerah istimewa. Ambo hanya ingin mencari di mana awak indak bisa melaksanakan ABS SBK. Apakah niat awak ndak ada atau memang awak dilarang oleh negara aku gitu. Maka sampai awak harus meminta undang-undang supaya awak istimewa. Kalau tadi kita mencari contoh ke Aceh. Oke, Aceh tentunya menyandarkan diri ke undang-undang. Ya kan? Undang-undangnya yang sandarkan dirinya di konstitusi itu di aturan peralihan itu tadi. Tapi ada daerah lain mungkin lebih ketek daripada Aceh menyandarkan diri ke pasal 18B 100%. Apakah mereka berhasil? Ambo cari tahu 2 tampe. Pertama Cipta Gelar, luasnya 6.000 hektar di Banten. Di Cipta Gelar bilo orang ke sawah, bilo orang ke pai sumbayang, bilo nyoka mandabiah kabau atau segala macam, itu tergantung rajonya. Namanya Bahanom dan kebetulan Islam, alhamdulillah. Apakah mereka bisa mengarajuan apa aturan adatnya, jo agamonyo di sini? Bisa. Ada yang melarang? Indak. Bahkan mereka tidak membayar pajak, tidak mensertifikatkan tanah-tanahnya karena tanahnya adalah tanah adat, kasado-sadonya gitu. Wak cek lai Badui. Apakah Badui tidak bisa melaksanakan adatnya 100%? Oh, sangat bisa. Bahkan yang tidak satu pemilu, tidak satu pilkada, tidak satu pilkades, tidak ada polisi yang datang kian mana. Karena mereka bersandarkan diri ke Undang-Undang Dasar 45 yang pasal 18B tadi yang tertulis di situ itu kan gitu. Beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
Dek hidui itulah makonyo mereka bisa bakanda atinyo sesuai do adat dan agamonyo surang-surang. Jadi kalau di Sumatera Barat, terutama wilayah Minangkabau, entah itu ranah atau rantau, kalau kita iduian adat salingka nagari tadi, ditambah jo adat sabatang panjang, yang pasti ABS SBK, adokah nan melarang awak? Tentu indah gitu. Bahkan kalau ada nenek mama, bacaka anak kemanakannya sampai berbunuh-bunuhan bana, lah tertangkap di kantor polisi, nenek mama bisa datang ke kantor polisi itu anak kemanakan dan bacaka anak kemanakan dan ditampek dan akan dan selesai jo adat dan nyoba bun ya gitu. Ada orang merantau kabau sampai mati, misalnya di negara Ambo di Durian situ. Apakah ditangkap polisi? Tidak, bisa diselesaikan oleh nenek mama di sini. Nah, ganti sekian. Bisa beda penggantinya, tidak masalah pula. Karena apa? Kebijakan nenek mama itulah yang menentukan hukuman yang harus dijatuhkan. Jadi bukan berdasarkan aturan tertulis. Dan di sinilah bedanya. Nah, Ambo cie mungkin Ambo agak bergeser seketik dari konsensus Ambo tadi. Kalau misalnya awak jadikan hukum Minangkabau ke hukum adat Minangkabau iko dikodifikasi, dijadikan tertulis, entah itu berupa perda, undang-undang dan segala macam, lailah ka bisa, lailah ka masuk akal. 700 sekian nagari awak jadian jadi cek buku gitu, yang berlaku untuk seluruh Minangkabau. Ambo agak pesimis tentang masalah itu. Jadi mungkin nan pendapat dari Ambo itu, kalau secara komprehensif kita buat diskusi bana, insya Allah Ambo akan luangkan waktu dan Ambo rasa Ambo akan bisa pula mengajak kawan-kawan lain gitu. Yang jadi masalah selama kok Ambo kadang-kadang malih gitu berdiskusi jauh orang awak, dek cari toko main-main pakian kamari. Tapi alhamdulillah hari ini Ambo bisa menyampaikan risiko. Terlebih tak kurang Ambo minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Ya, nyoba itu Pak. Kalau Ambo punya prinsip, basilang kayu ditungku, makunya api kayu duit. Betul tak kira tuh? Hah? Semakin tasah jadinya. Dikaji itu semakin tasah. Tapi kalau nasi tidak masak, balok kau ya. Hah? Kalau nasi nak masak dibuatnya balok kau ya. Makanya kayu ko ba silang-silang tadi ko supaya api duit. Kini kita kan zoom ke menyampaikan materi, menanggapi materi, itu kan zoom. Maka aku sepakat di awal tadi, nanti akan ada saatnya kita undang ti Pak Hadi ko. Kita kumpul Pak Hadi juga kawan-kawannya, kita kumpul nanti BP2DIM jo timnya, kita kumpul dalam jo timnya. Jo atau LAKM atau ko seluruh unsur kita duduk bersama gitu. Duduk bersama kok hidayah timbul dari Allah mereka. Hidayah akan timbul Pak. Di situ itu memberikan semacam kesatuan pendapat. Kok laba satu Pak, insya Allah akan jadi. Tapi kalau tidak satu, susah terwujudnya. Lidi cie akan bisa menyapu halaman Pak. Putih patah lidi ko. Tapi kalau lidi ko satu, menjadi 10 lidi, sagalo saro abi itu mah. Jadi Ambo nanti sebagai ketua daram siap nanti insya Allah kita duduk bersama. Kalau kini kok biarlah. Kini kok kita kan baru langkah-langkah awal penyampaian materi, sosialisasi dari BP2DIM. Aduh yang lain mendengarkan rancak tuh mah. Di semakin lama semakin banyak orang tahu semakin didengungkan. Nanti Ambo undang belum nanti IKM. Bisa nanti kita bicara nanti Jo Fadlizon, Jo yang lain-lain kan. Semakin banyak rancak ininya. Jadi intinya kini kok kita kan baru penyampaian materi, sosialisasi kan. Di materi kita hari kini kok sosialisasi dari BP2DIM kepada kita bersama. Baik ke daram, baik ke yang hadir kini kok. Dan daram memfasilitasi. Itu. Kini kita minta puluh seketik ya sebelum kita kembalikan ke ke moderator. Yang berhak kok moderator kok, tapi Ambo pengantar dulu. Ambo minta seketik bawa puluh pendapat dari nenek mamak kita, angku-angku kita, datuk-datuk kita dari LAKM. Mungkin seketik kenal kamu dirinya. Kenalkan diri LAKM. Terus apa pula pendapatnya tentang DIM ko. Kau nampak dapur siko ada tadi
Pak Azmi Datuk Bagindo ya, Angku Azmi Datuk Bagindo, Ketua Umum LAKM. 20 tadi muncul lihat Datuk Sinaro ya. Datuk Sinaro tadi sebagai Ketua Adat dan Sarak ya di LAKM. Nampak rambut tadi banyak Datuk tadi. Dulu Datuk di Koto kah? Pak Syahrul Datuk di Koto. Datuk Syahrul banyak sekolah. Biarlah untuk mewakili Datuk ko meminta kepada Datuk Bagindo. Angku Azmi Datuk Bagindo, Ketua LKM. Perlu pendapatnya seketik. Silakan Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Buya Alfa. Ambo diberikan kesempatan untuk menyampaikan titik banyaknya hal-hal yang berkembang pada Zoom kita pada hari ini. Ambo setuju dengan Buya. Balai kapan orang suku nampak dari tengah lah. Pas silang kayu di bawah tungku di silang api nonton. Tapi niat yang sampai bertukar, itikat yang sampai berpaling. Kok niat sampai bertukar, itikat yang sampai berpaling, tujuan sampai berubah. Pansaro kayu jadi baru, dia api di naso dan nasi jadi kara. Sehingga tidak ada hasil dari perbedaan itu. Tapi kalau niat tidak bertukar, itikat tidak berpaling, tujuan tetap sama demi Minangkabau dan adatnya, apa yang kita perbedakan, itu mudah-mudahan akan membawa rahmat kepada kita semua. Inilah barangkali daftar-daftar kita. Barangkali apa mungkin perlu memperkenalkan, ini tadi telah disampaikan oleh Buya. Memang Ambo mengikuti perkembangan DIMKO sejak menjadi dicatuskan oleh Buya Pak Almarhum Pak Mukhtar Naim tahun 2005 balik. Beliau membuat surat terbuka auditor Antonet dan Ambo langsung menanggapi secara tertulis dengan beliau. Dan Ambo pernah juga berdialog dengan beliau secara terbuka yang diperkasai oleh Jomo Minang waktu itu ketuanya Pak Datuk Tan Malikuti. Di itu semua telah kita gali dengan beliau. Maka kita usulkan, jika akan istimewa, kenapa tidak Provinsi Sumatera Barat istimewakan? Kenapa Minangkabau? Minangkabau itu lah dua persoalannya. Minangkabau adalah wilayah etnis yang daerahnya Jambi, Pekanbaru, sebagian Bengkulu lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat. Dan mereka mengakui Minangkabau itu. Dan di situ telah sepakat menjadikan Islam satu-satunya agama tunggal. Malah kalau tidak Islam, ya tidak orang Minang, tapi dia adalah orang Sumatera Barat. Nah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat, provinsi adalah daerah administrasi pemerintahan. Yang di situ lintas etnis, lintas budaya, lintas kultural, semua dari situ. Nah, sekarang kalau Ambo tanyakan ke beliau Pak Mukhtar Naim pada waktu itu, jika nanti ada orang Minang keluar dari Islam, apakah masih bisa kita mengatakan bahwa orang Minang itu Islam? Karena sudah berada di daerah administrasi pemerintahan. Sebab dalam pengertian Ambo, jika DIMKO jalan, namanya diambil jadi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, maka Minangkabau akan bubar. Kalau Minangkabau bubar, tentu adatnya akan terkacir. Maka mau katakan waktu itu, takut jantung jangan lari ke kuburan. Tingkat kain jangan meter dipotong. Kepali kupiah dan ketek dan kepala dan ditara. Minangkabau adalah wilayah paru-paru dunia. Mungkin tidak ada di suatu bangsa, suku bangsa yang manapun dia ada yang bisa mengatakan kami Islam semuanya. Kecuali hanya Minangkabau. Nah, maka dari itu, dan terakhir pada waktu Zoom dengan beliau, almarhum Pak Mukhtar Naim, beliau mengatakan Provinsi Sumatera Barat, kalau diubah di Jawa, beliau telah membukakan itu. Nah, kenapa kalau Provinsi Sumatera Barat? Karena provinsi itu bisa berubah-ubah. Dulu kita Provinsi Sumatera Tengah.
wilayah Provinsi Sumatera Tengah itu sama wilayahnya dengan wilayah Minangkabau. Nah, sekarang dirubah pada tahun 57. Dan kalau nanti ada pemekaran lagi, mana nasibnya adat itu? Maka kalau dikatakan tadi, alasan karena adat tidak jalan, agama tidak jalan, maka dibuat HIM. Maka itu mau katakan, ayam tidak batalu kok kandangnya dirubah. Tentu itu yang kita pelajari. Karena beliau juga lah mengatakan bahwa permasalahan itu undang-undang yang sekarang membuat adat itu jadi tamu di negara sendiri. Karena kembali ke negara, bukan kembali ke aturan adat, tapi kembali ke nama negara. Tapi isinya adalah pemerintahan desa, sehingga adat tidak jalan, penghulu tidak berfungsi, ini yang terjadi di sini. Nah, kalau ureklah tabongkeh, tentu tujuan layuan. Ini yang terjadi. Maka mau katakan Minangkabau itu bak karakok menjadi batu. Itu tagana kita semua. Ini Cibolo kita menjadikan daerah istimewa. Bertumpuk penyakit Minangkabau. Ureknya olah tabongkeh, lalu tujuannya tadi roge. Jadi maka dari itu, sampai saat ini, Ambo lalu mengatakan setuju dan lalu menolak. Ambo masih tetap dalam ingin mencari sebenarnya seperti apa itu. Kira-kira bagaimana? Kalau kita sepakat, Provinsi Sumatera Barat itu kita istimewakan. Tidak ada urusan dengan Minangkabau. Seperti dikatakan oleh beliau tadi, Pak Katik tadi. Dia akan ada berjalan. Salah Allah sajam punado tinggal di bawah mempacat. Adat Allah sarak punado tinggal di awak memakaikan. Maka sekarang dikatakan ABSPK. Karena di bawahnya minyak mamak sebagai pelaksana ABSPK itu kan tidak dikasih fungsi oleh Undang-Undang Nomor 32. Ini telah terjadi sejak keluar Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Nah, maka tadi itu dikatakan tubuh 3 sejarangan yang akan menjadi landasan. Maka Anda ingin bertanya dengan tubuh 3 sejarangan itu, apa yang dimaksud dengan tubuh 3 sejarangan? Kalau pengertian Anda, tubuh 3 berarti 3 kuali sejarang, kayak macam ikan, kayak macam rendang, kayak macam ayam. Apakah itu yang dimaksud tungku 3 sejarangan? Yang kedua, apakah tungku itu yang 3 batu? Kalau 3 batu itu bukan hanya satu tungku. Yang mana yang dimaksud ini? Karena di negara itu atau di kaum itulah ada namanya unsur orang sampai ini. Penghulu, Imam Khatib, Cadiak Pandai, dan Dubalang. Ini unsur-unsur adat. Nah, maka kalau kini tungku 3 sejarangan, 5 berfungsinya. Itu ada apa namanya? Adat atau apa? Karena ada penghulu, ada Cadiak Pandai, ada ulama. Nah, ini kriteria Cadiak Pandai itu seperti apa? Ya kan? Ada kriterianya seperti apa? Nah, sekarang adat tentang negara kali pembicara Pak. Yang pertama mengatakan adat negara itu tidak cocok lain. Adat negara itu yang dibubui layu dianjak mati. Usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi. Kalau tidak sesuai lagi dirubah, disesuaikan. Tapi itu tidak berjalan sekarang. Karena para dini mama tidak ada kesempatan untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun ini mama membuat satu aturan, kalau tidak disahkan oleh Bamus, maka tidak sah. Jadi ini persoalan. Jadi tugas pokok kita bahwa membanyakkan pilih ke tampuk pinang ke gagam. Sebenarnya pemerintahan pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 balik. Provinsi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2008 balik. Bahwa nagari dipasik oleh satu tangan. Artinya ini mama. Kalau sekarang nagari dipasik oleh 2 unsur, dualisme. Kepala desa dan kerapatan adat nagari. Tapi monopoli kepala desa. Jadi kalau mau contohkan sini kok, kamu rumah awak dikuasai orang, awak boleh tinggal situ, saya tidak boleh mana-mana. Nama awak diambil, namanya negari. Saya bisa terima. Inilah sentralisasi yang berjalan sampai sekarang. Padahal sentralisasi itu sudah ada di kabupaten kota. Nah, maka boleh, jika Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 balik, Perda 7 yang ada diimplementasikan oleh kabupaten kota, dilaksanakan, berarti masalah mulai selesai kok. Karena fungsi nenek mama akan bisa kembali. Karena antara adat dengan nenek mama, 2 mata sisi uang. Kalau adat jalan, berarti nenek mama dihormati dan berfungsi. Kalau nenek mama berfungsi,
dan dihormati pada tiada jalan. Ini kok tidak ada. Beli kepala jorong aja, one man, one floor, one foot. Membeli kepala jorong, hak kemanakan? Tamu di hak ini, Mama. Jadi yang berasa, kalau tadi kocok karakter lama dibagi karakter baru, ambo takut nanti. Apakah memang iya seperti itu? Ini kita akan membangun adat seperti syarat dari kita mula. Aku dinyak Mama. S-nya tu ulama, syaratnya ulama. Tentu ulama aku kita isi kembali. Kita balikkan pilih ke kampus, Pinang Kagagang, lah tumbuh balik, apa kita fikir apa dia. Tapi kalau ia tidak ingin istimewa, aku rasa yang paling baik, itu semua terawat, kita istimewakan. Itu tidak akan ada pertentangan. Nalahadu tidak akan sama. Teritorial budaya, etnis, itu tetap kita pertahankan secara utuh. Karena itu olah Islam. Malah ada pakar dalam menulis, jika negara ini runtuh, Minangkabau tidak akan runtuh. Karena dia ada teritorial dan tidak tertulis. Dan dia berguru pada alam. Tapi kalau nanti sudah disangkutkan, ditempelkan di Provinsi Sumatera Barat, berubah undang-undang, dimekarkan, habis pula Minangkabau itu. Nah, maka dari itu, boleh kalau kandang dibongkar, tapi peranaknya lapis. Jadi kalau ayam tidak bertanduk, tentu tidak kandang wak bongkar. Ya kan? Maka jangan takut jantung lari ke kuburan. Awak ingin menyelamatkan adat, mengembalikan adat, tapi kok malah sekarang kandang sebenarnya kita bongkar. Jadi ambo mengharapkan, ambo setuju dengan Buya. Ini kita bicarakan melangkah tidak sekali sampai, bahkan sekali tidak putus. Kok pahit sampai diludahkan, kok manis sampai diludahkan. Kita pertimbangkan demi kebaikan. Tapi dengan niat tadi, niat tidak berubah, ikat tidak berpaling, tujuan tidak bermudah. Nah, ketika awak nanti itu ada manfaat. Tapi kalau tujuan awak tidak sama, barang-barang perbedaan itu tidak akan ada manfaat. Jadi itu saja barangkali sementara. Aku mengharapkan memang untuk Jakarta, Buya nanti di dalam bisa mengkoordinasi supaya kita membulatkan dari ke pembuluh, bulat satu pemufakat, sehingga salah halang juga bari makan buah anjalai. Panjang disikat di kepolehan. Mudah-mudahan musnah mengkasih tercapai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Angku Azmi Datuk Bagindo, Ketua Umum LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Jakarta. Oh, Jakarta ya, Jakarta. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Angku-angku, Nenek Mama, Lipulama, Yobana Sero, kajian hari kini kuah luar biasa, Masya Allah. Luar biasa dari Buya Fikri tadi, kajian tentang fikih muamalah, Yusabana Santiang, sebenar rancak, Babil Barisi, Baitu Pulo, pemaparan dari guru-guru kita, Bapak Iramadi Irja, ya, kemudian Bapak Dr. Taswem Tarib, kemudian tadi dari Pak Doktor Profesor ya, Profesor Dr. Masri Mansur, alhamdulillah. Kitulah semua-semua danga luar biasa Pak. Kamu yakin seluruh hati kita ingin menciptakan kebaikan? Kamu yakin? Semua kita ingin menciptakan kebaikan, berniat untuk berbuat yang terbaik untuk negara kita Minangkabau kuah. Tentu untuk mewujudkan niat baik ko, tentu ada kerangko kebaikannya. Ada niat dalam hati, ada kerangkonya batang tubuh. Baru supaya batang tubuh ko bersatu, nanti baru akan terwujud banyak. Niat jo kerangko ko, jo amal ko akan menyatu, insya Allah. Kalau Allah izinkan akan terbentuklah apa kita inginkan. Untuk itu, Ambo Rasul untuk kini ko, sosialisasi pertama ya, itulah cukup rancak dan cukup rancak mana, luar biasa. Mungkin nanti ke depannya akan kita kerucutkan lain. Mungkin kita duduk bersama, ya, mengaji kelebihan apa, kekurangannya apa, sesuai tadi nasihat dari Pak Hadi tadi, kelebihannya terbentuk Minangkabau, kekurangannya, betul loh Cik Kudatuk tadi kan, Kudatuk Azmi tadi, Cik Bagindo, ya, pikir dulu pendapatan, sesaat kemudian tak berguna, kami itu tadi tu. Kalau lah matang kita, insya Allah akan kita wujudkan bersama. Itu aja. Daram sebagai organisasi ulama, ormas ulama bertingkat internasional, ya ada seluruh Indonesia dan ada pula di dunia. Tentu kita nanti mengeluarkan pernyataan yang insya Allah akan
akan diterima oleh seluruh orang, baik yang di rantau atau di kampung. Untuk itu, sebelum ikut dibikin, tentu kita matangkan dulu sematang-matangnya. Matang dulu sematang-matangnya, dan kita satukan perapik dulu. Insya Allah nanti Daram akan ikut nanti dalam berpendapat, dalam mungkin pernyataan insya Allah. Ya, ambo pribadi mendukung untuk terus dikembangkan sosialisasi ko. Ya, kita buka tarif Pak, buka terus peluang. Yang namanya perjuangan kan tidak berhenti dah Pak. Yang namanya perjuangan terus kan tidak berhenti dah. Cuma nanti yang kita putuskan, keputusannya tentu nanti di akhir kita bicarakan setelah duduk bersama kita. Insya Allah. Dari ambo, mohon maaf lebih kurang dari Ketua Daram. Ya, Pak Anton, nanti ikut langkah baik, kita terus ya, terus sosialisasinya, terus kita diskusi lagi, lacuk diskusi beko, insya Allah hidayah itu akan turun, apa yang terbaik Allah akan berikan solusinya, insya Allah. Yang penting sabar, ya. Dari ambo cukup demikian, lah pukul 11 ya, pukul 11 nanti kita bikin rancangan berikutnya nanti. Ambo serahkan kembali acaraku kepada moderator tadi. Silakan Pak Sekjen, moderator. Kemudian nanti meminta ke Ustaz Doni sebagai hostnya untuk menutup dengan doa penutup majelis nanti ya. Dan closing ya. Nanti Ustaz Doni terakhir closing. Ya, simpulkan Ustaz Doni closing. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Sebelumnya silakan dulu ke Pak Sekjen dulu. Ke Pak Sekjen dulu. Pak Dalmilu silakan. Terima kasih Bu ya. Langsung mengingat waktu kita serahkan aja ke Doni supaya ditutup dengan. Ya, silakan. Ya, Ustaz Doni silakan closing, tutup acara dengan doa penutup majelis. Baik Bu ya, tadi sebelum sesudah dari Pak Sekjen tadi diserahkan ke Ustadz Anton yang untuk BP2 DIM moderatornya Bu ya. Oh jadi, iya. Ustadz Anton ada kata penutup Ustadz Anton? Oh iya. Ambo ingat waktu kan sampai 11.30 Ustaz. Mungkin cukup kini cukup dulu. Sedang lama kan berhenti Pak Anton. Sedang lama diberhenti beko jangan sampai ndak letile beko rancak sedang lama berhenti dulu. Apa ndak ada jawaban dulu dari kan ada pertanyaan berdua dari Datuk Azmi sama Pak Ed Hadi Saputra. Terus kalau menurut Ambo mungkin ada jawaban dari BP2 DIM dulu Ustadz baru nanti di closing statement. Oh gitu. Oke enggak apa-apa. Itu mungkin lagi waktu sebentar ya, boleh Pak? Iya oke. Jadi mungkin yang pertama untuk menanggapi kanda kita ko pasal bok jambo kita balik ko kanda Ed Hadi Saputra dulu kita zoom bareng juga. Mungkin Pak Taswem bisa dengar Pak Taswem? Bisa. Ya, karena masalah hukum ini kita serahkan kepada ketua bidang hukum dan hubungan antar lembaga. Nah, silakan Pak Taswem bisa ditanggapi Pak Ed Hadi Saputra tadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, kalau apa yang disampaikan Pak Adi tadi benar dari satu sisi, tapi kita ini kan berbicara kalau kita melihat di masalah orang Baduy segala macam. Apakah itu sudah masuk di dalam aturan hukum umum? Belum, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang ngaturnya. Jadi bukan karena polisi tidak masuk, tidak, karena aturan hukumnya belum ada di sini lain. Tapi kalau kita ini di Minang, kita ini udah ikut hukum secara umum, hukum Indonesia udah ikut dari awal. Dan justru Undang-Undang Dasar sendiri memberikan satu jalan agar kita bisa diberikan kewenangan khusus. Itu Pak. Jadi bukan karena di Baduy begini segala macam, tidak. Justru Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan kepada kita bahwa Minang itu bisa jadi daerah istimewa. Ya, jadi sekali lagi, nah kalau kemudian tadi juga mau lihat dari Pak Asmi tadi mengenai adat segala macam, justru semuanya itu diharuskan aturan hukum dalam itu undang-undang. Hanya itu hal itu yang kita ambil. Ambo memahami sadonya apa yang dibilang oleh Pak Adi, Pak Datuk Asmi, ambo paham sadonya. Tapi ini ada satu jalan yang bagus yang bisa kita ambil. Karena kita ini bukan negara Islam atau negara apa, kita ini negara hukum.
semuanya diatur dengan hukum dan berlaku universal secara umum. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum adat itu? Tadi Pak ini udah bilang tadi Pak Adi, orang berzina oleh hukum adat dihukum rajam, tapi oleh hukum yang nasional tidak. Nah, justru itu kita dengan adanya DIM itu hukum adat kita jalan. Situ diberikan keistimewaan oleh negara kepada kita. Dan itu dimungkinkan oleh pasal 18 itu. Sama juga dengan adat. Adat sekarang, apakah bisa nenek mama sekarang memberikan sanksi pada anak-anak yang salah? Nggak bisa. Justru kini banyak orang menjual tanah. Justru, tapi dengan adanya daerah istimewa Minangkabau, itu tidak bisa kalau diatur dengan hukum. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Tapi yang bos sependapat, kita diskusi panjang. Diskusi panjang mungkin lebih jaleh gitu, menjalehkan satu-satunya dari sisi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dr. Taswem. Alhamdulillah lumayan dapat jawaban kita bersama ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Iramadi Irja dari pertanyaan Pak Datuk Bagindo sama Pak Adi tadi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Buya Elva. Jawaban Pak Taswen itu saya kira udah komprehensif tuh. Dari segi hukum memang demikian. Tapi Ambo ingin sedikit menambahkan, bukan dari segi hukum, tetapi ingin menanggapi apa yang dikemukakan oleh Datuk Asmi tadi, dan juga yang dikemukakan oleh KRMT. Kita sama-sama orang Keraton Pak KRMT. Ambo orang Jogja Pak KRMT. Bilo-bilo yang jalanlah ke rumah Ambo apa orang Minang Rajo Jawa Pak KRMT. Sambil bagarah Wah belum pernah bersuah kan. Ambo ingin menjawab sedikit bahwa dalam yang kita gambarkan tadi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu tidak ada sama sekali intervensi undang-undang terhadap adat dan agama. Justru revitalisasi IKO yang mengintervensi TTS IKO kepada pemerintahan. Tujuannya apa? Untuk melindungi masyarakat awam. Jangan dibalik itu gambaran itu tadi. Nah, kau dicontohkan tadi misalnya ayam tidak watalu kandang dia bukan tidak begitu tadi teorinya itu. Teorinya apa? Ambo jalekan situ tadi. Teori itu ada penelitian tahun 1973 oleh para profesor di Amerika mengatakan bahwa kemunduran salah satu penyebab kemunduran sosial pemerintahan dan daerah ada 3 unsur. Pertama adalah struktur dan institusi. Itu yang kandang tadi itu. Ya baliknya kota lu ayam itu kandang itu bahasa dia apa dia tanam di hujan itu dicari kandang baru lah. Enggak begitu cara berpikirnya. Jadi ada 3 dalam unsur-unsur dalam teorinya. Pertama adalah struktur dan institusinya. Yang kedua adalah state actor namanya. Tadi mau ganti situ namanya TTS actor. Yang ketiga society actor. Society actor masyarakat awam, anak-anak awam. Jadi kalau refleksikan ke Minang seperti itu, dia tidak mungkin lembaganya tidak awak benahi dulu. Bagaimana cara kalau misalnya dia nagari putih begitu saja? Nggak bisa, harus ada payungnya kate. Harus ada strukturnya kate. Struktur itu apa? Struktur itu jangan diartikan intervensi formal kepada, apalagi dikaitkan dengan undang-undang Belanda. Enggak begitu. Justru kita yang mengintervensi ke pemerintah formal untuk melindungi masyarakat awak itu. Itulah namanya revitalisasi. Contoh intervensi itu. Di hukum, awak ditaruh sendiri. Di hukum adat dan hukum agama terpisah itu. Kemudian di legislatif, sebagai lembaga DPR-nya khusus. Bukan digabung dengan DPR formal pemerintahan. Tapi DPR adat dan Islam agama. Itu melindungi. Di pemerintahan eksekutif, kita sebagai lembaga untuk memberikan saran. Mahkamah pertimbangan oleh gubernur dan bupati wali kota. Bukan, jangan dibalik, jangan diartikan pemerintah formal yang mengintervensi ke adat dan agama. Itu menurut Ambo itu tidak begitu konsep kami sebenarnya. Jadi itu nanti Ambo akan awak bisa diskusi itu kan lebih dalam nanti. Tapi ada dasarnya itu. Dasarnya ada teori, dasarnya untuk membuat itu. Bukan hanya ujuk-ujuk. Ya, bahasa Jawa itu apa tuh Pak KRMT itu ujuk-ujuk ya. Ada ujuk-ujuk muncul seperti itu, enggak, itu ada dasar teorinya. Ya, kalau patah-patah awak itu lama di dengar, mau dapat dia ngecek seperti itu. Jadi terima kasih masukan itu dan waktu udah habis juga.
Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, Ya Ustaz. Rasul untuk hari kini rancak sedang lama kita berhenti dulu. Nanti kita duduk bersama boleh ya. Ambo zuhur ada kajian soalnya. Ambo zuhur kapai ceramah puluh. Jadi mohon maaf. Rancak kita stop dulu. Mungkin nanti tanggapan yang lain masih banyak kok Rasul. Tapi kita tahan dulu. Nanti akan kita apa kok kita buat nanti Zoom sendiri balik atau kita bertemu langsung. Itu kita siap saja. Ya. Ya Ustaz, siap. Tinggal Ya. di ini kan ada ketua umum DIM ini. Mungkin gimana Pak Ketua, nanti bisa ketemu offline kita Pak Ketua? Sebentar Pak Ustaz Elfa, bisa. Baik, makasih Bapak-bapak semuanya yang saya hormati. Jadi ambo ingin menyampaikan karena memang kita ini tidak ada niat satupun untuk istilahnya Pak Iramadi itu untuk udang di balik batu berjuang untuk DIM ini. Seperti kata Pak Ketua Daram, niat kita untuk berbuat baik semuanya bagi kampung halaman kita. Nah, persoalan perspektif atau paradigma itu persoalan cara pandang kita, karena kita pasti dilatar belakangi oleh cara pandang kita masing-masing. Ya. Nah, mungkin paradigma kita belum kita satukan karena belum banyak kita bertemu. Itulah salah satu hadis Nabi itu, ya, berkumpul itu, bersilaturahmi itu, berjamaah itu rahmah. Nah, insya Allah kita akan tambahkan ke depan bagaimana kita bisa berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya kami BP2DIM-nya mempersiapkan ya kalau ibaratkan mempersiapkan bahan yang kami pikirkan bersama. Nanti kami serahkan ke gubernur, kami serahkan ke DPRD. Itu kalau beliau-beliau itu respon, itu kan langkah beliau lah selanjutnya untuk mengumpulkan ke ahli-ahli kita lagi ini seterusnya. Jadi ini baru semacam gagasan yang kami coba sampai menghadirkan naskah akademik. Itu pun seperti kata Pak Ira tadi, mungkin dipakai oleh gubernur atau tidak. Mungkin juga ini akan tidak diteruskan oleh pemerintahan daerah atau tidak. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar kita, keprihatinan kita melihat kampung halaman kita. Persoalan tadi daerah istimewa Sumatera Barat itu persoalan nama kita diskusikan nanti. Karena biasnya banyak daerah istimewa Minangkabau, yaitu persoalan perspektif dan pemaknaan. Tadi juga tungku tiga sejarangan atau tungkunya tiga, jarangannya satu. Nah, jadi itu persoalan interpretasi bagaimana kita memaknai. Lagi-lagi namanya paradigma, perspektif. Manusia tidak lepas dari paradigma dan perspektif melihat sesuatu. Nah, perspektif dan paradigma inilah perlu kita satukan, duduk bersama, sagak pamolah. Kalau nanti dalam duduk bersama sagak pamolah lah sampai seperti pepatah Rawa, ya, boleh kata di mupakat, boleh ayah di pamuluh, boleh lah boleh di golongan, maka insya Allah rahmah itu akan pasti turun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ditutup aja Ustaz. Ya, silakan. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Anton. Bapak-bapak, Bapak Ibu kaum muslimin yang hadir di Zoom. Sebelum kita tutup, ada sedikit informasi. Yang pertama, acara kita live di YouTube Daram Official. Kami menghimbau dari panitia untuk kepada seluruh yang hadir, silahkan nanti di subscribe channel Daram Official, karena setiap kegiatan Daram akan kita tayangkan di sana supaya tidak ketinggalan informasi, maka silahkan di subscribe. Dan kajian kita ini, pembahasan kita ini ada di Daram Official tersebut, silahkan bagikan linknya kepada setiap lini masyarakat yang kita kenal, khususnya masyarakat Minangkabau, agar sosialisasi dari BP2DIM ini semakin meluas, agar semuanya semakin tahu.
Dan saya simpulkan dari kajian kita tentang sosialisasi dari BP2DIM, dari pemaparan yang sangat banyak tadi, maka saya simpulkan menjadi sebuah pertanyaan yang insya Allah tadi sudah terjawab dan akan kita gali lagi jawabannya di pertemuan khusus berikutnya. Yaitu, kenapa harus ada DIM? Apa urgensinya? Apakah sekarang kita tidak bisa menjalankan ABSSBK? Lalu nanti ketika DIM ada, apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Nah, tadi dari para pemateri dan memberikan tanggapan sudah beberapa terjawab, maka kedepannya itu akan kita gali kembali. Baik, dari saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, kepada seluruh peserta dan panitia. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan baca basmalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit, Pak. Mohon pamit, Pak. Bapak semua. Ya, pamit Satu Azmi. Sehat selalu. Insya Allah Daram Daram bisa memfasilitasi Buya nanti Alis. kita berdiskusi ke depannya. Insya Allah. Bisa kita jadwal nanti per bulan atau seterusnya. Insya Allah. Nanti Insya Allah. kita akan diskusi